Chapter 161, Counter Killing. Skor poin kemenangan. Lan Xuanyu memutar matanya. Dari mana kualitasnya ini berasal? Secara alami, itu disempurnakan setiap hari oleh Yin Tianfan dan Ji Hongbin, tetapi terutama dari Yin Tianfan, yang dengan senang hati menyiksanya dalam pelajaran harian mereka. Tahan napasmu, kami akan turun. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam dan menarik keduanya ke bawah. Ketiganya segera menahan napas dan membenamkan diri di dalam lahar. Mereka telah menemukan peluang melalui banyak kesulitan, dan sekarang mereka tidak dapat mengambil risiko apapun. Jika kedua naga merah api tanah mengetahui bahwa mereka masih hidup, semuanya akan gagal. Ketiganya hanya muncul pada interval untuk mengatur napas dan mengamati sekeliling mereka saat tubuh mereka secara bertahap beradaptasi dengan suhu di dalam lahar. Meskipun itu benar-benar tidak nyaman dan menghabiskan kekuatan jiwa mereka, tidak banyak berpengaruh pada mereka secara keseluruhan. Mereka dapat dengan mudah membenamkan diri di dalam selama setengah jam. Ketiganya dapat merasakan situasi berubah menjadi lebih buruk dan menyadari bahwa pertempuran antara dua naga merah api tanah di darat telah mencapai klimaksnya. Kedua naga itu menyerang satu sama lain dengan panik, dan luka di tubuh mereka bertambah saat potongan besar sisik terlepas. Banyak luka bahkan sedalam daging. Luka mereka parah, karena kekuatan serangan mereka jelas melampaui kemampuan pertahanan mereka dan mereka sangat ganas saat melakukan serangan. Setelah 10 menit, kedua naga dipenuhi luka dan memar, dan aura ganas yang mereka pancarkan menurun drastis. Anak laki-laki itu membutuhkan beberapa detik untuk membangun serangan mereka dan mempersiapkan diri untuk melawan kedua naga itu. Kadang-kadang, suara membelah tulang terdengar dari kedua naga, dan mereka mencatat bahwa keduanya menderita luka yang mengancam jiwa. Qianlei, bersiaplah. Lan Xuanyu menepuk punggung Qianlei. Gunakan skill jiwa keduamu untuk menargetkan mata mereka. Tapi tunggu sampai serangan berikutnya selesai dulu. Qianlei segera memahami maksud Lan Xuanyu. Bos, kamu benar-benar terlalu licik. Namun demikian, saya sangat menyukai kelicikan Anda ini. Apa yang harus saya lakukan? Dia melirik Lan Xuanyu dengan seringai di wajahnya, mengerti betul mengapa Lan Xuanyu meminta agar dia menggunakan keterampilan jiwa keduanya. Saat Snipe dan Kerang bertengkar, nelayan diuntungkan. Mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan melawan naga merah api tanah yang sehat, tetapi kedua naga merah api tanah praktis telah kehilangan target mereka dan terlibat dalam pertempuran brutal satu sama lain. Situasi telah berubah sepenuhnya. Keduanya cedera parah adalah hasil terbaik bagi tim. Ketika berpikir tentang kemungkinan membunuh dua naga merah api tanah, Liu Feng dan Qianlei merasa jantung mereka berdetak lebih cepat. Berapa banyak poin yang diperlukan? Cincin jiwa kedua Qianlei menyala sebagai persiapan untuk keterampilan jiwa. Di kejauhan, dua naga merah api tanah bertabrakan dengan ganas sekali lagi. Naga merah api tanah tetangga mematahkan cakar naga merah api tanah pertama dengan gigitan, sementara yang terakhir, pada gilirannya, membalas dengan menggunakan kepalanya untuk menabrak leher musuh dan mematahkan tulang belakang lehernya. Ini menyebabkan kepala naga merah api tanah di dekatnya miring ke satu sisi. Cepat, serang yang datang nanti, teriak Lan Xuanyu. Cincin jiwa kedua Qianlei langsung menyala saat gerbang pemanggilan muncul di atas kepalanya. Tanpa dukungan Lan Xuanyu, sosok hijau giok melintas melewati mereka. Itu adalah burung iblis Zamrud. Keterampilan jiwa kedua Qianlei, replikasi, memungkinkannya untuk menanamkan jiwa binatang yang telah dia panggil dari keterampilan jiwa pertamanya ke keterampilan jiwa keduanya dan menggunakannya sebagai pemanggilan instan. Sebenarnya, setelah mendapatkan keterampilan jiwa kedua ini, Qianlei menjadi jauh lebih bisa diandalkan. Bahkan tanpa bantuan Lan Xuanyu, dia sekarang dapat mengandalkan keterampilan jiwa ini sebagai kemampuan bertarung, sehingga segera memperkuat kemampuan bertarungnya. Bagaimanapun, dia memiliki banyak sekali pilihan dari keterampilan jiwa pertamanya. Dia hanya bisa memilih yang dia rasa paling kuat dan memanggilnya. Namun, makhluk pemanggil yang direplikasi yang dibawa oleh alam cincin jiwa keduanya, hanya bisa bertarung selama 30 detik, setengah dari waktu makhluk jiwa yang dipanggil dengan cincin jiwa pertamanya. Emerald Demon Bird adalah Soul Beast yang telah diputuskan oleh ketiganya setelah mempertimbangkan semua pilihan, jadi itu adalah Soul Beast terkuat saat ini yang bisa dipanggil oleh Qianlei. Emerald Demon Bird telah berkultivasi selama 1000 tahun. Meskipun menjadi burung iblis Zamrud 1000 tahun, ia memiliki kekuatan untuk mengancam binatang jiwa 10.000 tahun. Itu tak tertandingi dalam kecepatan dan keganasan, dan meskipun kecil,
itu memiliki kemampuan serangan yang sangat menakutkan. Itu adalah pembunuh binatang jiwa alami. Melihat panggilan yang direplikasi hanya bisa bertarung selama 30 detik, yang sangat mengurangi kegunaan monster jiwa yang lambat, keputusan terakhir adalah untuk mereplikasi Emerald Demon Bird. Lan Xuanyu sebelumnya bertanya pada Qianlei apakah itu akan bekerja dengan Dong Qianqiu, dan kenyataan sangat mengejutkan. Untuk alasan yang tidak diketahui, tidak mungkin meniru Dong Qianqiu. Setelah kemampuan replikasi dilepaskan, satu-satunya yang keluar adalah Hiu, yang tidak mampu bertarung di darat. Itu berjuang selama 30 detik sebelum menghilang. Oleh karena itu, mereka tidak pernah mencoba pemanggilan tipe humanoid lainnya. Emerald Demon Bird segera merasakan keberadaan dua Ground Fire Scarlet Dragon. Itu memang terlalu ganas, sedemikian rupa sehingga Qianlei tidak memiliki kendali penuh atas itu. Namun, dia masih bisa menunjukkan arah serangannya. Emerald Demon Bird melesat ke depan seperti lampu hijau giok dan langsung menuju ke Ground Fire Scarlet Dragon dengan leher bengkok. Dengan flash dan letupan, itu menembus mata Ground Fire Scarlet Dragon. Seberapa kejam itu? Emerald Demon Bird dikenal berpesta materi otak dari Soul Beast. Ground Fire Scarlet Dragon dengan leher bengkok segera meraung kesakitan, dan tubuh raksasanya bergetar tanpa henti saat jatuh ke tanah. Naga merah api tanah lainnya menyaksikan dengan bingung, keadaannya saat ini tidak jauh lebih baik. Itu jelas memiliki kecerdasan, karena, tanpa ragu, dia membuka mulutnya yang besar dan melepaskan bola api ke arah kepala naga yang jatuh itu. Lampu hijau Jadesh menyala lagi saat Emerald Demon Bird keluar dari mata yang lain. Masih berceceran dengan beberapa materi otak yang tersisa, itu ditembakkan dan menghindari bola api, muncul di sebelah kepala Ground Fire Scarlet Dragon kedua di detik berikutnya. Ground Fire Scarlet Dragon segera menutup matanya dan mengeluarkan panas yang membara dari tubuhnya. Itu menggunakan kemampuan pertahanannya sendiri untuk melawan musuh baru. Namun, Emerald Demon Bird dieluk-elukan sebagai pembunuh yang menakutkan di dunia Soul Beast karena sifatnya yang buas. Tidak hanya itu tidak mengelak, tetapi juga meningkatkan kecepatannya, berubah menjadi cahaya Jadesh, dan menabrak kelopak mata Ground Fire Scarlet Dragon dengan ganas. Lampu hijau giok mundur, bersama dengan beberapa nyala api di tubuhnya. Ground Fire Scarlet Dragon memiliki kemampuan pertahanan yang sangat besar, tetapi masih mengeluarkan raungan. Meskipun kelopak matanya mampu bertahan melawan Emerald Demon Bird, sebuah luka besar menganga telah terbentuk. Lebih penting lagi, mata di dalam telah mengalami benturan dan pecah. Ground Fire Scarlet Dragon mengeluarkan raungan panik dan mengeluarkan bola api. Emerald Demon Bird mengepakkan sayapnya dan memadamkan api di tubuhnya, menampakkan bulu hijau giok sekali lagi. Itu berubah menjadi cahaya dan terbang melalui celah-celah api. Dengan kilatan dan suara letupan lainnya, itu masuk ke kelopak mata yang pecah. Tubuh besar Ground Fire Scarlet Dragon kedua jatuh segera setelah itu, masih meronta tanpa henti. Ketiga anak laki-laki itu tetap tenggelam dalam lahar tetapi merasa kulit kepala mereka mati rasa saat menonton keseluruhan adegan. Pemanggilan Emerald Demon Bird mereka sebelumnya juga menghasilkan hasil yang luar biasa bagus, tetapi ini akhirnya mengungkapkan teror sebenarnya dari Emerald Demon Bird. Seekor burung ganas yang mengeluarkan potensi penuhnya di medan perang, benar-benar tak kenal takut. Lan Xuanyu bahkan curiga bahwa jika mereka telah memanggil burung iblis Zamrud dari awal, mereka akan bertarung melawan naga merah api tanah hingga menemui jalan buntu. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuh Ground Fire Scarlet Dragon, mereka setidaknya bisa memberikan luka parah padanya. Perubahan telah terjadi dalam tatapan Lan Xuanyu dan Liu Feng saat mereka melihat Qianlei. Siapa di kelompok usia mereka yang mungkin bisa bertahan melawan Emerald Demon Bird? Dari kelihatannya, dengan kemampuan replikasi untuk memanggil makhluk jiwa yang kuat, Qianlei memang yang nomor satu dari kelas junior elit dalam hal kemampuan bertarung. Keterampilan jiwanya yang tidak dapat diandalkan telah menjadi semakin kuat. Untuk apa kalian berdua menatapku? Qianlei berkata dengan tenang. Tanpa peningkatan Xuanyu, aku tidak akan bisa memanggilnya. Ini bisa dianggap setengah dari teknik fusi jiwa bela diri. Petik 2. Dia tidak berpikir bahwa pemanggilannya yang lambat mampu memanggil sendiri burung iblis Zamrud yang ganas. Dia telah mencobanya sendiri sebelumnya, dan perbedaan memanggil makhluk jiwa dengan dan tanpa bantuan Lan Xuanyu benar-benar berbeda, perbedaan kualitasnya terlalu besar. Chapter 162, Summon in Advance. Apakah kita baru saja membunuh dua naga merah api tanah? Liu Feng memandang mereka berdua, tercengang.
Dengan gemetar, Qianlei berkata, "Benar, kami benar-benar membunuh dua naga merah api tanah. Kami mengambil risiko yang cukup besar kali ini." Saat itu, panas tiba-tiba datang dan seluruh kolam magma menjadi lebih panas. "Tidak baik, ayo pergi." Lan Xuanyu dengan cepat menggunakan rumput perak biru bermotif emas dan melilitkannya di pinggang Liu Feng. Liu Feng segera mengerti, dan dengan tangan kanan Lan Xuanyu mendorongnya, dia keluar dari kolam magma. Menarik sepanjang blue silver grass bermotif emas di belakangnya, dia secara bersamaan membawa dua orang keluar dari kolam magma juga. Lan Xuanyu memutar tubuhnya sedikit dan menyusul Liu Feng, yang sedang tenggelam, dan mendorongnya sekali lagi. Keterampilan jiwanya sudah dilepaskan, Liu Feng memukul tombak naga putihnya ke bawah. Dia mengandalkan momentum lawan yang dihasilkan oleh magma untuk menyerang ke arah pantai bersama Lan Xuanyu dan Qianlei. Desir, seberkas cahaya melintas. Burung iblis zamrud kembali ke gerbang pemanggilan di atas kepala Qianlei dan menghilang tanpa jejak. Emerald Demon bertampaknya cukup puas, dan sebelum pergi, ia melirik tim Lan Xuanyu, mereka gemetar di bawah tatapan ganasnya. Karena burung ganas ini sudah ditiru, mungkin tidak akan muncul lagi. Replikasi keterampilan jiwa tidak benar-benar mereplikasi binatang buas tetapi menghasilkan semacam koneksi pemanggilan. Dia bisa memanggilnya dua kali pada saat yang sama tetapi durasinya akan dikurangi. Kemungkinan memanggil Emerald Demon Bird yang sama lain kali akan sangat kecil. Ketiga orang itu baru saja memanjat pantai ketika mereka merasakan hawa panas yang menyengat dari belakang mereka. Suhu kolam magma jelas berbeda dari sebelumnya. Di depan mereka ada dua naga merah api tanah raksasa. Lan Xuanyu dengan cepat menarik Qianlei dan Liu Feng, dan segera berlari ke arah mereka. Namun, tubuh kedua naga merah api tanah itu mulai melemah, dan begitu saja, mereka menghilang di udara tipis. Sebuah pintu lampu merah kemudian muncul di depan mereka. Sebuah pintu. Mereka bertiga membeku, tetapi tidak ada yang keluar dari pintu. Sebaliknya, sebuah tangan besar yang terbuat dari balok cahaya terkoagulasi terulur dan melambai ke arah mereka. Apa artinya ini? Mungkinkah kualifikasi belum berakhir? Mereka mengira bahwa karena semua naga merah api tanah sudah mati, kualifikasi seharusnya sudah berakhir. Tapi apa ini? Namun, mereka tidak perlu ragu terlalu lama. Kolam magma di belakang mulai menyembur tiba-tiba, dan magma dalam jumlah besar mulai mengalir ke pantai. Lan Xuanyu bertindak cepat, masuk. Liu Feng dan Qianlei mendengarkannya, dan mereka bertiga dengan cepat pergi ke pintu cahaya. Begitu mereka masuk, magma di belakang melonjak dan pintu cahaya menghilang tanpa suara. Adegan di depan mereka tiba-tiba berubah. Saat mereka muncul kembali, tim Lan Xuanyu telah tiba di dunia lain. Itu masih sebuah lembah, tetapi berbeda dari lembah tandus sebelumnya. Di lembah ini, ada tumbuhan subur di sekelilingnya. Kanopi tinggi menghalangi sinar matahari, dan seluruh tempat dipenuhi dengan nafas kehidupan. Mereka bertiga cukup lelah setelah melarikan diri dari dunia yang berapi-api itu, mereka merosot ke lantai, terengah-engah. Semuanya barusan terlalu mendebarkan. Penghakiman, pemikiran cepat, keberuntungan, dan kekuatan, tidak ada yang kurang. Bukan tugas yang sederhana untuk bertahan sampai naga api merah tanah saling menghancurkan. Bahkan jika mereka melakukannya lagi, mereka tidak yakin bisa mencapai tahap ini. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka belum mengirim kita keluar? Jangan beritahu saya bahwa kualifikasi belum berakhir. Saya tidak percaya bahwa masih ada orang lain yang luar biasa seperti kita, kata Qianlei dengan kesal. Tidak peduli apa, dia merasa bahwa intensitas kualifikasi itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh anak-anak seusia dan kultivasi mereka. Mari kita terima apa adanya, kata Lan Xuanyu. Pasti ada alasan mengapa mereka mengirim kita kembali. Saat itu, langkah kaki datang dari hutan. Mereka bertiga menjadi gugup. Liu Feng bergerak dalam sekejap dan berdiri di depan teman-temannya. Lan Xuanyu melambaikan tangan kanannya dan membungkus dua rumput perak biru berpola emas di sekitar tubuh Liu Feng dan Qianlei. Qianlei membuang koin pemanggilannya, dia sudah pulih, jadi dia mengaktifkan keterampilan jiwa pertamanya, gerbang pemanggilan, untuk kedua kalinya. Kemampuan beradaptasi ketiga orang itu bisa dikatakan cepat. Itu seperti pepatah, sekali digigit, dua kali malu. Sosok tinggi dan ramping perlahan muncul dari hutan, senyum di wajahnya. Bukankah dia Ling Yi, orang yang mengirim mereka ke kualifikasi? Melihat bahwa itu adalah dia,
mereka bertiga menghela nafas lega dan Qian Lei dengan cepat menghentikan gerbang pemanggilannya. Kalian semua melakukan pekerjaan yang fantastis dan mencapai hasil yang cukup bagus. Kalian dikirim ke sini karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Ling Yi tersenyum. Saudari Ling, bukankah kualifikasi kita sudah berakhir? Lan Xuanyu bertanya. Kualifikasi berakhir dalam arti tertentu, kata Ling Yi. Sekarang, mari kita bicara tentang hal yang paling penting terlebih dahulu. Qian Lei, dia berbalik untuk melihat anak laki-laki itu. Qian Lei, yang bersembunyi di belakang, menjulurkan kepalanya. Ada apa, Saudari Ling? Ling Yi tersenyum. Aku akan memberitahumu kabar baik. Jika Anda tertarik, Anda akan diterima lebih awal di Shrek Academy. Apa, penerimaan awal? Qian Lei tercengang, dan dia jelas tidak mengerti apa arti masuk lebih awal. Jiwa bela diri Anda diakui oleh Akademi, jadi Anda dapat memilih untuk mendaftar lebih awal. Ini berarti selama Anda tertarik, Anda akan menjadi siswa baru Akademi Shrek sekarang, salah satu dari 30 siswa. Qian Lei terkejut. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba, dan dia tidak percaya bahwa semuanya nyata. Dia menatap Ling Yi, terdiam. Saudari Ling, kamu tidak mempermainkanku, kan? Apakah kamu percaya padaku atau tidak? Ling Yi terus tersenyum. Juga, kamu harus segera memberitahuku keputusanmu. Qian Lei menelan ludah. Apalagi yang perlu diragu-ragukan. Aku tertarik, tentu saja aku tertarik. Terima kasih. Karena dia terlalu bersemangat, ucapannya sudah sedikit kacau. Shrek? Itu Akademi Shrek Tempat seperti apa Akademi Shrek itu? Itu adalah tempat perlindungan impian setiap guru jiwa. Qian Lei tidak pernah bermimpi bahwa jiwa bela dirinya yang tidak dapat diandalkan benar-benar akan menarik perhatian Akademi Shrek dan memungkinkannya untuk menjadi murid pelataran luar Akademi Shrek. Ini hanyalah peningkatan mendadak dalam hidup. Selama dia berhasil lulus dari Akademi Shrek, dia akan memiliki akses langsung ke surga tidak peduli apa yang dia lakukan di masa depan. Meskipun dia baru berusia 12 tahun, dia mengerti arti dari ini, dan terutama di usianya, semua orang suka pamer. Jika keluarganya tahu bahwa dia adalah anggota Akademi Shrek, ini pasti akan menjadi peristiwa besar yang membawa kehormatan bagi leluhurnya. Juga, dia akan menjadi orang pertama yang mendaftar di Shrek Academy. Dia menjadi bersemangat hanya dengan memikirkannya. Lan Xuanyu dan Liu Feng terkejut, dan mau tidak mau iri padanya. Mereka benar-benar tidak bisa menahannya. Dia telah melewati semua penilaian dan secara resmi menjadi siswa baru Akademi Shrek. Sepertinya Coin of Summoning Martial Soul milik Qian Lei sangat dipandang. Dan bagaimana tidak, seberapa kuat serangan terakhir Emerald Demon Bird. Itu telah membunuh 2 Ground Fire Scarlet Dragon secara berurutan dan mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Melihat bagaimana Qian Lei membuat keputusan dengan sangat bersemangat, Ling Yi mengangguk padanya. Baiklah, ikuti aku nanti untuk pendaftaranmu, kalau begitu. Tentu, terima kasih, Sister Ling. Saat ini, mulut Qian Lei benar-benar manis. Tatapan Ling Yi beralih ke Lan Xuanyu dan Liu Feng, dan semburat penyesalan muncul di matanya. Kalian semua akan dikirim kembali, dan aku harus minta maaf karena tes selanjutnya yang dirancang oleh Akademi perlu dilakukan dalam kelompok 3 orang, jadi kalian mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam penilaian selanjutnya. Chapter 163, This is a test as well. Baik Lan Xuanyu dan Liu Feng terkejut. Meskipun mereka iri pada Qian Lei, mereka sama-sama bahagia untuknya. Dari terus-menerus menjadi tempat terakhir di kelas junior elit hingga menjadi yang pertama mendaftar di Akademi Shrek, siapa yang tidak bangga? Namun, mereka tidak menyangka bahwa penerimaan awal Qian Lei akan menyebabkan mereka menghadapi situasi seperti itu. Dengan kecurigaan muncul di benaknya, Liu Feng bertanya, mengapa kita tidak bisa terus berpartisipasi dalam tes selanjutnya? Apakah Anda mengatakan kami tersingkir, begitu saja? Lan Xuanyu juga mengerutkan kening. Saudari Ling, kita berdua dapat mencoba untuk berpartisipasi dalam ujian seperti biasa, tidak masalah jika kita menghadapi 3 lawan. Apakah itu baik? Mereka berdua bukan satu-satunya yang terkejut, bahkan Qian Lei terkejut mendengar kata-kata Ling Yi. Emosi di matanya segera berubah saat dia melihat Lan Xuanyu dan Liu Feng. Kegembiraan di dalam dirinya tiba-tiba berkurang. Kepergiannya benar-benar akan menyebabkan Lan Xuanyu dan Liu Feng tersingkir, dan mencegah mereka melanjutkan ujian.
Ling Yi memandang Lan Xuanyu dan Liu Feng dengan tatapan sulit di matanya. Maaf, tapi ini peraturannya. Faktanya, untuk seseorang dari tim Anda yang terdiri dari 3 orang untuk dipilih sudah dianggap sukses besar. Coba pikirkan, berapa banyak orang di seluruh federasi yang telah mendaftar untuk ujian. Menempati 1 dari 30 slot dianggap sebagai prestasi hebat untuk Akademi Tian Luo Anda. Tetapi bagaimanapun juga, dengan permintaan maaf yang tulus saya memberitahu Anda bahwa Anda berdua tidak akan dapat berpartisipasi dalam tes berikut. Sambil mengatakan itu, Ling Yi melambaikan tangannya dan memanggil cahaya terang yang menyelimuti Lan Xuanyu dan Liu Feng. Dengan sekejap, keduanya menghilang, masih terheran-heran. Qian Lei menyaksikan, kaget, seperti yang terjadi sebelum menoleh untuk melihat Ling Yi. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa bereaksi. Setelah kilatan cahaya, Lan Xuanyu dan Liu Feng segera kembali ke lembah lava. Kolam lava telah mendapatkan kembali ketenangannya dan sekeliling mereka menjadi kosong, tetapi pada saat yang sama, hati mereka dipenuhi dengan kesuraman. Kualifikasi sangat mendebarkan, mereka telah berusaha sekuat tenaga, mempertaruhkan bahaya, dan mengubah bahaya mereka menjadi keselamatan. Mereka bahkan telah membunuh naga merah api tanah. Tetapi siapa yang mengira bahwa mereka akan bertemu dengan akhir seperti itu? Qian Lei sendiri telah naik sementara 2 lainnya tersingkir secara tragis. Liu Feng mengatupkan rahangnya. Ini tidak adil. Bagaimana Akademi Shrek bisa begitu tidak adil? Lan Xuanyu meraih ke bahunya dan menghela nafas. Mungkin itu hanya keberuntungan. Mengapa jadi begini? Liu Feng menoleh padanya dengan air mata yang tiba-tiba mengalir di wajahnya. Saya pikir kami punya kesempatan. Lan Xuanyu menepuknya dengan lembut. Itu benar, siapa yang mengira kita akan berakhir seperti ini? Mengapa mereka tidak mengeluh? Bukankah seluruh cobaan itu aneh? Bagaimana mungkin? Mereka telah berusaha keras, berlatih dengan getir selama 3,5 tahun terakhir. Lan Xuanyu sendiri menghabiskan setiap hari di jurang penderitaan. Dia bahkan telah memperoleh hasil yang baik di kualifikasi, hanya untuk tiba-tiba tersingkir tanpa penjelasan atau alasan yang baik. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa marah? Xuanyu, aku tidak ditugaskan. Apakah kita benar-benar tidak berdaya dalam masalah ini? Liu Feng bertanya. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa mengubah sesuatu yang sudah terjadi. Kami benar-benar tidak punya kesempatan sama sekali. Liu Feng sama sekali tidak pasrah pada takdir. Namun, tepat pada saat itu, dia tiba-tiba melihat Lan Xuanyu mengangkat kepalanya sambil tertawa. Benar, dia tertawa. Liu Feng menatap Lan Xuanyu. Untuk apa kau tertawa? Lan Xuanyu menghela nafas. Sebenarnya, Qian Lei mungkin lebih buruk dari kita. Kita harus memberinya restu kita sekarang. Liu Feng menatap Lan Xuanyu dan menyentuh dahinya. Apakah kamu sudah gila karena marah? Kenapa kau tiba-tiba mengatakan hal seperti ini? Tidak apa. Aku hanya tidak menyangka bahwa Shrek Academy akan menguji kita sedemikian rupa. Tes. Liu Feng bingung. Apa yang kamu bicarakan? Lan Xuanyu duduk bersila di tanah. Akademi Shrek memiliki sejarah panjang 30.000 tahun dan telah menjadi akademi nomor 1 di seluruh dunia. Itu tidak bergantung pada kekuatannya, tetapi sistem yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun. Akademi Shrek selalu netral dan tidak pernah terlibat dalam pertempuran, hanya merawat Soul Masters yang luar biasa. Izinkan saya bertanya kepada Anda, bisakah Akademi nomor 1 di seluruh dunia, yang memiliki begitu banyak pengalaman, pernah menjadi tidak adil? Yang ingin saya katakan adalah, semua yang kita alami saat ini mungkin tidak benar. Liu Feng menatapnya, kaget. Tapi Sister Ling sudah mengatakan bahwa Qian Lei telah diterima. Lan Xuanyu mengangkat bahu. Saya percaya padanya pada saat itu. Saya juga merasa tidak pasrah karena itu benar-benar tidak adil bagi kami berdua. Tapi tidakkah menurutmu itu semua sangat aneh? Bagaimana Akademi Shrek bisa memperlakukan kita seperti itu? Saya sangat yakin dengan performa kami di kualifikasi. Kami melakukan upaya yang sangat besar, sedemikian rupa sehingga saya yakin kami melakukan yang terbaik. Dan alih-alih dikirim, kami malah dikirim kembali ke sini. Mengapa mereka tidak mengizinkan kami pergi? Itulah pertanyaan sesungguhnya. Kemudian saya tiba-tiba berpikir bahwa saudari Ling mungkin sedang menguji Qian Lei. Dia sedang menguji karakternya. Liu Feng akhirnya mulai memahami banyak hal dari penjelasannya. Maksudmu,
Sister Ling ingin melihat apakah Qianlei akan meninggalkan kita untuk diterima di Shrek sebelumnya. Lan Xuanyu menganggukkan kepalanya. Itu benar, pasti seperti itu. Dan mereka mungkin mengirim kita ke sini untuk melihat apakah kita akan membenci Qianlei karena ini. Karena dia adalah alasan eliminasi kami, mustahil bagi kami untuk tidak marah padanya. Saya pikir Shrek ingin melihat reaksi kami. Semuanya cocok untuk Liu Feng, dan dia menatap Lan Xuanyu dengan kaget. Dia tiba-tiba mencengkeram leher Lan Xuanyu dan mengguncangnya tanpa henti. Apakah kamu bahkan manusia? Bagaimana Anda melihat melalui hal seperti itu? Bagaimana mungkin Anda tidak bingung pada saat seperti itu? Lan Xuanyu menatap tak berdaya tanpa melawan. Jika Anda memiliki seorang guru yang langsung menyerang Anda dari belakang saat pertama kali Anda terlibat dalam pertempuran luar angkasa yang disimulasikan, Anda tidak akan lagi merasa aneh untuk menjadi begitu tenang. Aku sudah melihat banyak hal. Itu benar. Ketika Yin Tianfan mengizinkan Lan Xuanyu untuk mengemudikan kapal perang luar angkasa yang disimulasikan untuk pertama kalinya, dia segera menembakkan kapal perang luar angkasanya dari belakang. Ini hampir membuat Lan Xuanyu marah. Yin Tianfan kemudian memberitahunya bahwa tidak ada kepercayaan mutlak di antara rekan-rekannya. Terlepas dari apapun, seseorang harus menjaga keselamatan mereka sendiri. Ini adalah pengingat baginya. Itu juga merupakan awal dari tren panjang di mana Yin Tianfan mewariskan teori licik dan segala macam taktik pertempuran aneh ke Lan Xuanyu. Bukan karena Lan Xuanyu memiliki hati yang besar, tetapi dia memiliki guru seperti itu. Dia sudah lama dipermainkan sampai mati jika dia tidak mempersiapkan diri secara mental untuk hal-hal seperti itu. Liu Feng melepaskan cengkeramannya dan dengan cemas bertanya, apakah menurutmu Qianlei bisa mengatasinya? Jika dia memilih untuk menyerah pada kita, akankah Shrek menarik tawarannya untuk masuk lebih awal? Lan Xuanyu mengangkat bahu dan tertawa getir. Saya tidak tahu tentang itu. Saya harus mengatakan, Shrek benar-benar berbahaya. Lagi pula, kita hanya 12 atau 13. Mereka sudah menipu kita. Saya percaya bahkan orang dewasa pun tidak akan mampu menghadapi berita seperti itu. Liu Feng memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Sepertinya kamu benar, kita hanya bisa berdoa untuk Qianlei sekarang. Lan Xuanyu hendak mengatakan sesuatu ketika sebuah cahaya melintas dari jarak yang cukup dekat. Sesosok tersandung dan muncul di depan mereka. Keduanya segera melihat ke atas dengan hati-hati, tapi tidak lain adalah Qianlei, yang baru saja berpisah dengan mereka. Qianlei terlihat putus asa. Setelah mengangkat kepalanya dan melihat mereka berdua, dia jatuh ke tanah dan menangis. Lan Xuanyu dan Liu Feng saling memandang sebelum bergegas. Liu Feng tidak bisa menahan diri dan segera angkat bicara. Qianlei, apakah kamu melakukan sesuatu yang buruk untuk mengecewakan kami dan mendapatkan pembalasanmu? Chapter 164, Qianlei's Choice. Setelah mendengar kata-kata itu, Qianlei mengangkat wajah marahnya yang memiliki noda air mata dan tiba-tiba melompat ke depan. Dia mencengkeram kerah Liu Feng dan meraung, apakah kamu tidak punya hati nurani? Apakah Anda tahu apa yang saya berikan untuk Anda berdua? Saya melepaskan kesempatan masuk awal ke Akademi Shrek. Aku menyerah, kau tahu. Dan Anda mengatakan bahwa saya melakukan sesuatu yang mengecewakan Anda berdua. Apakah Anda tidak memiliki hati nurani atau merasakan sakit? Qianlei menggunakan banyak kekuatan untuk mengguncang Liu Feng, tetapi baik Liu Feng maupun Lan Xuanyu tertegun pada saat itu juga. Mereka sudah saling kenal selama 3,5 tahun. Qianlei adalah seorang yang gendut rakus, gendut nomor 1 di seluruh kelas. Dia biasanya penakut seperti tikus tetapi memiliki hati yang condong ke arah emas dan uang. Selain kekuatan spiritualnya yang tinggi, tidak ada poin bagus lainnya tentang dirinya. Jika bukan karena Lan Xuanyu, dia dan Liu Feng mungkin sudah lama tersingkir. Baik Lan Xuanyu atau Liu Feng tidak akan pernah berharap bahwa Qianlei akan dapat membuat keputusan seperti itu sehubungan dengan bujukan besar yang ditetapkan oleh Akademi Shrek dalam jangka waktu singkat. Karena Qianlei tidak memiliki kemampuan bertarung pribadi, dia ditarik oleh Liu Feng. Hentikan, bicaralah dengan jelas terlebih dahulu. Liu Feng menatapnya dengan heran. Apa yang sebenarnya terjadi? Air mata Qianlei terus mengalir. Jika aku diterima lebih awal, kalian berdua akan tersingkir. Bagaimana saya bisa menanggung hal seperti itu? Bagaimana saya bisa melakukan itu? Aku tidak akan pernah berada di sini tanpa kalian. Dan kakak besar ini adalah orang yang cerdas.
Meskipun kekuatan spiritual saya lebih dari 400, bagaimana mungkin saya tidak tahu bahwa tanpa Suanyu, panggilan saya tidak berguna. Jika saya masuk Akademi Shrek sendirian, saya yakin saya akan dikeluarkan dalam waktu kurang dari sebulan. Aku bukan apa-apa tanpa kalian. Saya menyerah agar saya dapat terus berpartisipasi dalam tes berikut dengan kalian. Saya menyerah pada penerimaan awal. Aku sangat enggan. Saya sangat tercabik-cabik, saya lebih suka tidak mendapat izin masuk lebih awal. Setelah mendengarkan penjelasannya yang membingungkan, Lan Xuanyu dan Liu Feng memahami situasinya. Meskipun ocehan Qian Lei termasuk bagaimana dia tidak dapat diandalkan tanpa Lan Xuanyu, tetap saja, bujukan itu berasal dari Akademi Shrek. Seberapa sulit baginya untuk membuat keputusan seperti itu. Liu Feng memeluk Qian Lei dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudaraku." Lan Xuanyu tertawa dan menggenggam kedua bahu mereka dengan tangannya. Pada saat ini, matanya memiliki tingkat tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami pasti akan masuk ke Shrek Academy. Kita bertiga, bersama-sama. Akhir dari kualifikasi, sebuah suara elektronik keluar. Dengan kilatan cahaya, ketiganya menghilang dari lembah yang sunyi. Ketika mereka muncul lagi, mereka berada di pintu masuk tempat latihan di awal tempat mereka pertama kali bertemu Ling Yi. Ling Yi berdiri di sana dan menunggu mereka. Setelah melihat ketiganya, dia tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Qian Lei masih memiliki ekspresi kecewa di wajahnya. Dia menundukkan kepalanya, jelas masih bingung dengan rasa sakitnya sendiri. Lan Xuanyu mengamati sekeliling mereka, dan ketika dia tidak melihat orang lain, dia berkata, "Saudari Ling, di mana yang lainnya?" Mereka semua pergi setelah mencapai akhir kualifikasi. Kalian bertiga adalah yang terakhir. Liu Feng tidak dapat menahan diri untuk bertanya, jika Qian Lei memilih untuk menerima penerimaan awal, apakah Xuanyu dan aku benar-benar akan tersingkir? Ling Yi tersenyum tetapi tidak menjawab secara langsung. Rute yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda. Anda akan memahami semua ini di masa depan. Qian Lei mengangkat kepalanya dan berbicara. Jika saya memilih untuk menerima penerimaan awal dan meninggalkan mereka berdua, apakah saya benar-benar akan diterima? Ling Yi menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu jawabannya. Hanya para guru yang memiliki keputusan akhir dalam hal ini. Tapi yang bisa saya katakan adalah bahwa kemampuan Anda benar-benar unik dan ada guru di akademi yang menyukai Anda. Melihat bibirnya tertutup rapat, ketiganya menyerah mencoba mengeluarkan jawaban dari mulutnya. Saudari Ling, hasil kami. Lan Xuanyu bertanya, akan ada publikasi terintegrasi dari hasil kualifikasi di seluruh planet Tian Luo segera. Untuk spesifikasinya, Anda hanya bisa menunggu dan melihat. Lan Xuanyu kalah, dia benar-benar menutup mulutnya. Tapi lupakan saja, ketiganya mengakhiri perjalanan mereka di dunia jiwa dan mendapatkan kembali kesadaran mereka di dalam kabin simulasi. Saat keluar dari cairan nutrisi seperti jeli di dalam kabin, rasa lelah yang intens menyebar ke seluruh tubuh Lan Xuanyu. Meskipun penggunaan kekuatan jiwanya tidak besar, pikirannya sangat lelah. Indranya telah tegang sepanjang kualifikasi untuk mencari semua peluang yang memungkinkan. Akhirnya, mereka berhasil mengatasi semua kesulitan, dan dia seharusnya bisa mendapatkan skor yang relatif bagus dengan kedua temannya. Begitu dia santai, dia merasakan semua kelelahan menyerangnya. Ketiganya keluar dari kabin mereka, hanya untuk menyadari bahwa yang lain belum pergi dan sedang menunggu di luar. Itu termasuk Ji Hongbin, Yin Tianfan, dan para guru lainnya. Para guru hanya santai saat melihat kabin mereka terbuka, harapan di mata mereka. Alasannya adalah karena ketiganya telah tinggal di dunia jiwa jauh lebih lama daripada orang lain. Tim Lu Qianxun sendiri telah muncul 10 menit yang lalu. Tidak disangka tim mereka benar-benar bertahan begitu lama. Lu Qianxun memandang Lan Xuanyu dengan tatapan aneh, tidak ada yang lebih penasaran dari dia mengapa tim Lan Xuanyu bisa bertahan begitu lama. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam? Dia tidak melupakan naga merah api tanah lainnya yang mengambil inisiatif untuk menyerang mereka. Tidak mungkin membiarkan Lan Xuanyu dan timnya pergi. Mereka seharusnya tidak bertahan lama dalam keadaan itu. Ji Hongbin mengambil beberapa langkah cepat ke depan dan tiba di depan Lan Xuanyu dengan tatapan tanya di matanya. Lan Xuanyu, setelah gagal membongkar apapun dari Ling Yi, tidak berani berbicara lebih jauh. Bagaimanapun, itu adalah kualifikasi yang memengaruhi semua Tian Luo. Tidak ada yang tahu berapa banyak talenta yang berpartisipasi dan bagaimana hasilnya. Bahkan Lan Xuanyu sendiri tidak memiliki kepastian.
Guru, kita seharusnya bisa lulus, tetapi mereka tidak memberitahu kita tentang hasilnya. Mereka hanya mengatakan bahwa semuanya akan dipublikasikan bersama, Lan Xuanyu memberitahu Ji Hongbin. Ji Hongbin menganggukkan kepalanya dan menenangkan diri. Dari pengalamannya, dengan intensitas yang ekstrim, kualifikasi tidak akan memakan waktu terlalu lama. Agar tim Lan Xuanyu bertahan begitu lama, Ji Hongbin memperhitungkan bahwa tim tersebut harus bisa masuk ke babak berikutnya. Yin Tianfan mengukur Lan Xuanyu. Saya mendengar dari yang lain bahwa Anda membuat beberapa penilaian dan tampil baik. Anda tidak mengecewakan saya. Baiklah, kembali istirahat dulu, hasilnya harus keluar besok. Ya, 21 siswa kelas elit SMP menjawab serempak dan berjalan keluar. Lan Xuanyu menyadari bahwa sebagian besar wajah mereka agak jelek. Misalnya, kelompok Jin Xiang, yang tersingkir oleh hujan meteor, atau beberapa tim yang langsung tersingkir oleh bola api. Tak satu pun dari mereka mampu melepaskan kekuatan mereka sendiri sebelum musnah. Mereka tahu pasti bahwa hasil mereka tidak akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, Lu Qianxun, Chang Jianye, dan Ye Lingtong jauh lebih tenang. Karena pengingat Lan Xuanyu yang membantu, mereka dapat melepaskan kemampuan mereka sendiri untuk bertahan lebih lama dan bahkan berhasil membunuh banyak kadal api tanah. Lu Qianxun berinisiatif untuk berjalan mendekat dan mengulurkan tangannya ke arah Lan Xuanyu. Terima kasih. Lan Xuanyu mengangkat tangannya dan menggenggam tangan Lu Qianxun dengan tangannya. Tidak apa, kita semua teman sekelas, dan itu harus dilakukan. Sayang sekali panggilan penghakiman agak terlambat. Kalau tidak, hasil semua orang mungkin lebih baik. Setelah kita keluar, bagaimana kalian bisa bertahan begitu lama? Pada saat itu, saya pikir tim Anda juga keluar. Dia secara pribadi telah melihat tim Lan Xuanyu menghilang di dalam hujan api selama hujan meteor kedua dan tidak tahu bagaimana mereka menangani situasi tersebut. Lan Xuanyu tidak menyembunyikan apapun saat dia menceritakan pemikiran dan gagasannya, penemuan kolam magma yang aneh, dan bagaimana mereka bersembunyi di dalamnya. Chapter 165, Lu Qianxun's Act of Goodwill. Namun, dia hanya berbicara sampai saat ini dan tidak menceritakan bagaimana mereka bahkan berhasil membunuh dua naga merah api tanah. Lagi pula, tim Lu Qianxun mungkin juga telah melewati babak tersebut dan mungkin akan berakhir sebagai lawan dalam waktu dekat. Setelah mendengar pemikiran dan penilaiannya, tim Lu Qianxun terkejut. Tatapan mereka pada Lan Xuanyu berubah saat mereka memikirkan pikirannya yang memecahkan masalah. Itu mungkin untuk bersembunyi di bawah Ground Fire Scarlet Dragon dan bahkan bersembunyi di dalam lahar. Dia, yang biasanya tidak mencolok, mengantuk, dan sering menguap di kelas, sebenarnya akan sangat tenang dan terkumpul dalam pertempuran nyata. Lu Qianxun selalu memamerkan dirinya sebagai yang paling tenang di kelompok usianya, tetapi dia tahu dari kualifikasi bahwa Lan Xuanyu, pada kenyataannya, bahkan lebih stabil darinya. Lebih penting lagi, kemampuannya untuk membuat keputusan yang tenang dan terkumpul jauh melampaui kemampuannya. Dia sebenarnya mampu memimpin timnya untuk menjadi tim terakhir yang bertahan tanpa menunjukkan kemampuan yang kuat. Ini jelas merupakan kinerja yang luar biasa. Dia tidak mengandalkan kekuatan tetapi kecerdasan. Jika kita bisa terus berpartisipasi di babak selanjutnya, mari kita menjadi sekutu. Kita bisa bekerja sama. Bagaimana? Lu Qianxun bertanya dengan sungguh-sungguh. Lan Xuanyu terkejut karena dia tidak mengharapkan Lu Qianxun yang selalu sombong untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Ini menyebabkan kesannya terhadap bocah itu berubah. Tidak hanya pria di depannya yang terkuat di kelas, tapi dia juga pengawas kelas, wajar saja kalau dia sombong. Lu Qianxun menambahkan kalimat tambahan, kamu akan memimpin. Pimpin kelompok kami. Hati Lan Xuanyu bergetar, dan dia hanya menjawab setelah merenung sejenak. Baiklah. Jika ada saatnya kita harus bekerja sama, saya tidak punya masalah dengan itu. Lu Qianxun dan Ye Lingtong adalah master jiwa tipe ofensif yang sangat kuat, sedangkan Chang Jianye adalah tipe kontrol yang relatif kuat. Jika kedua belah pihak membentuk aliansi, akan ada keuntungan bersama. Ye Lingtong berdiri di samping dan menatap mereka dengan dingin, tidak mengatakan apa-apa. Namun, emosinya di dalam mengamuk. Dia ingat saat 3 tahun lalu di mana Lan Xuanyu berusaha untuk berbicara dengannya sendirian, hanya untuk dia ditarik oleh Lu Qianxun. Mereka tidak pernah menyelesaikan pertukaran itu. Setelah itu, Lan Xuanyu tidak pernah mencarinya lagi. Semua orang tetap sebagai teman sekelas, dan karena kurikulumnya terlalu cepat, semua orang selalu kelelahan.
Mereka hampir tidak punya waktu untuk berinteraksi. Tidak ada yang mengira bahwa di bawah kepemimpinan Lan Xuanyu, mereka tidak hanya tidak akan tersingkir tetapi juga akan tampil luar biasa. Dengan dia terlibat, seolah-olah Liu Feng dan Qian Lei telah dilahirkan kembali. Mereka telah lama menyadari anomali di mana dukungan Lan Xuanyu memungkinkan mereka mendapatkan dorongan tambahan. Ye Lingtong sekarang juga menebak mengapa Lan Xuanyu mencarinya sejak lama, kemungkinan besar untuk memeriksa apakah dia bisa memberinya buff juga. Tetapi hal-hal yang terlewatkan tidak dapat diambil kembali. Bagaimanapun, dia adalah bagian dari tim Lu Qianxun. Hanya ada 3 tim dan tidak ada kemungkinan untuk bertukar tim, jadi dia tidak punya pilihan lain selain bersikap optimis terhadapnya. Begitulah cara dia terus bertahan di tim. Sampai kontes yang intens, sementara semua orang menghadapi kesulitan yang nyata, dia bisa menyaksikan kepala dingin dan pandangan jauh Lan Xuanyu. Ini membuatnya berpikir tentang bagaimana Lan Xuanyu telah memancing kera penyihir bermata 3 dalam ujian kelas junior elit untuk menyelamatkannya. Rasa bersalah muncul di hatinya. Baiklah, berhentilah sedih. Setelah kembali ke asrama, Liu Feng menamparkan ringan Qian Lei. Hasil kami pasti tidak akan buruk. Siapa yang mungkin bisa meniru apa yang kita capai? Peringkat kami untuk kualifikasi awal harus cukup tinggi, dan kami harus mendapatkan keuntungan pasti dari ujian tersebut. Selanjutnya, kami memiliki Xuanyu. Kualifikasi benar-benar membuat kekaguman Liu Feng terhadap Lan Xuanyu melonjak ke tingkat yang sama sekali baru. Qian Lei mengangkat kepalanya dengan sedikit cemberut dan tatapan pahit. Kalian harus menjaga rahasiaku. Kami tidak dapat membocorkan ini kepada siapapun, jika tidak, saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan memarahi saya karena bodoh. Lan Xuanyu terkikik dan menggenggam tangannya di bahunya. Menjadi orang bodoh itu lucu. Qian Lei kami adalah bangsawan yang bijaksana dan tamak. Betapa hebatnya itu. Hahaha. Qian Lei memutar matanya dan menangkupkan tangannya di area dadanya. Hatiku sangat sakit, sangat sakit. Ketiganya bermain-main sebentar dan akhirnya santai. Mereka segera merasakan kelelahan sekali lagi dan duduk bersila untuk bermeditasi. Lan Xuanyu duduk di tempat tidurnya sendiri dan secara bertahap merasakan aliran kekuatan jiwa di dalam tubuhnya. Setelah mendapatkan cincin jiwa keduanya, dia merasa bahwa perubahan terbesar terletak pada kekuatan garis keturunannya dan bukan pada kekuatan jiwanya. Setelah menjalani pertarungan pencampuran lainnya, perubahan kekuatan yang dipancarkan oleh garis keturunan emas dan perak terlihat jelas. Mereka diperkuat, diperluas, dan diintegrasikan lebih lanjut. Meskipun mereka masih sangat berbeda, tidak ada rasa benturan. Di bawah aktivasi kesadarannya, aura garis keturunan di tubuhnya mampu memasok semua kekuatan yang dia butuhkan. Selanjutnya, setelah mengalami pertempuran di kualifikasi, ia menemukan bahwa kemampuan bertarungnya telah meningkat secara substansial. Dia terus-menerus mampu memberikan buff untuk Liu Feng dan Qian Lei sepanjang waktu. Perpaduan kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunannya terus-menerus diekspor, tetapi dia bisa merasakan bahwa konsumsinya tidak besar. Setelah perpaduan kekuatan garis keturunan, kekuatan jiwanya tampaknya menjadi kental. Pada gilirannya, pelepasan keterampilan jiwanya tidak hanya didukung oleh kekuatan jiwa murni tetapi juga dengan kekuatan garis keturunannya. Ini membuatnya merasa bahwa kekuatan sejatinya tidak boleh terhambat di peringkat 20, tetapi di tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, dia memiliki jiwa bela diri kembar dari rumput perak biru dan, sebenarnya, 4 keterampilan jiwa. Tapi kualifikasi telah membuka dunia baru baginya. Kualifikasi awal Akademi Shrek sudah berada pada level yang intens. Dia tahu pasti bahwa tes selanjutnya tidak akan lebih mudah, melainkan, bahkan lebih sulit. Sepertinya dia harus sangat berhati-hati. Selain itu, kualifikasi tidak hanya menguji kekuatan individu, tetapi juga kemampuan analitis dan penilaian, kecerdasan, dan keberanian mereka. Itu adalah tes yang sangat komprehensif. Tanpa keberanian yang cukup, siapa yang berani terjun ke lahar untuk menghindari bahaya? Sebagai perbandingan, Akademi Shrek benar-benar kuat. Dia secara bertahap membenamkan dirinya dalam meditasi bersama dengan pikiran-pikiran ini. Perlahan, semua pikiran ini diam-diam menghilang tanpa suara. Pusat terdalam Lan Xuanyu menjadi sangat kosong. Di tengah kesunyian, dia merasa seolah-olah mendengar auman naga raksasa, seolah-olah dia sekali lagi kembali keluar angkasa. Naga emas raksasa menyapu di depannya dan tiba-tiba menerkam ke kapal perang bajak laut. Di telinganya,
dia mendengar dentuman memekakkan telinga dari langkah kaki naga merah api tanah. Setiap langkah memekakkan telinga dan terasa seolah menginjak hatinya. Bangsawan muda Le berjalan menuju kapal perang raksasa itu, dan dengan hentakan terakhirnya, 8 naga emas menyapu dan menghancurkan seluruh kapal perang. Sensasi hangat menyebar ke seluruh tubuhnya saat Lan Xuanyu secara bertahap membenamkan dirinya dalam keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, benar-benar melupakan dirinya dan keadaannya. Keesokan paginya ketika sinar matahari pertama menyinari ruangan, Qian Lei dan Liu Feng merangkak keluar dari tempat tidur. Qian Lei menggosok matanya dan melihat ke arah tempat tidur di sampingnya, hanya untuk menemukan, yang mengejutkannya, bahwa Lan Xuanyu masih bermeditasi. Dia melambaikan tangannya ke arah Liu Feng dan menunjuk Lan Xuanyu. Liu Feng sama terkejutnya. Setelah ujian, semua orang kembali beristirahat. Sementara keduanya langsung pergi tidur, Lan Xuanyu memulai meditasinya. Saat waktu makan tiba, Lan Xuanyu masih bermeditasi dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Keduanya pergi ke depan untuk makan dan bahkan membawakan makanan untuknya. Tetapi bahkan saat makan malam, Lan Xuanyu tidak menunjukkan tanda-tanda bangun dan terus membenamkan diri dalam meditasinya. Keduanya tidak berani mengganggunya, tetapi meditasi itu berlangsung sampai sekarang. Itu adalah meditasi siang dan malam. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, kekuatan hidup Lan Xuanyu ternyata stabil, dengan gelombang kekuatan jiwa yang lemah di sekitar tubuhnya. Cahaya redup tampak beredar di bawah kulitnya, mengeluarkan aura yang bermartabat. Dia jelas dalam kondisi kultivasi, tetapi dia tidak bangun. Apa yang harus mereka lakukan? Liu Feng menunjuk keluar dan dengan lembut melompat dari tempat tidur tanpa mengeluarkan suara. Qian Lei dengan hati-hati juga bangun dari tempat tidur, dan keduanya menuju keluar. Chapter 166, Unity of Heaven and Man, Deep Meditation. Ketika mereka tiba di koridor, keduanya menggumamkan beberapa patah kata dan memutuskan untuk membawa guru mereka untuk melihatnya pada akhirnya, kalau terjadi sesuatu pada Lan Xuanyu. Sebentar lagi, Mu Zongtian dan Ji Hongbin tiba. Awalnya, mereka hanya memberitahu Mu Zongtian, tetapi Ji Hongbin bersamanya saat itu, menunggu hasil akhir kualifikasi keluar. Ketika mereka mendengar bahwa ada sesuatu yang salah dengan Lan Xuanyu, Ji Hongbin jelas menjadi cemas juga dan segera bergegas. Ketika mereka memasuki asrama, Ji Hongbin langsung melihat Lan Xuanyu duduk bermeditasi dengan tenang. Dia menyipitkan matanya dan memberi isyarat agar yang lain tetap diam. Kemudian, dia perlahan menutup matanya dan diam-diam merasakan fluktuasi kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual di sekitar Lan Xuanyu. Pada saat itu, Qian Lei dan Liu Feng tiba-tiba merasa seolah-olah Guru Ji telah menghilang. Dia berdiri di sana, tetapi rasanya seolah-olah dia telah menjadi patung dan tidak memiliki kehidupan yang tersisa di dalam dirinya, benar-benar menjadi satu dengan sekitarnya. Persatuan surga dan manusia, gumam Mu Zongtian pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi dengan rasa iri. Apa sebenarnya tingkat kultivasi Guru Ji yang memungkinkannya memasuki keadaan kesatuan surga dan manusia secara instan? Setelah beberapa waktu, Ji Hongbin membuka matanya dan melambai kepada yang lain saat dia keluar terlebih dahulu. Mu Zongtian sangat bersemangat. Setelah mereka keluar, Mu Zongtian buru-buru menyelidiki. Guru Ji, bagaimana kabar Xuanyu? Ji Hongbin terkekeh dan berkata, kabar baik, meditasi mendalam. Dia benar-benar memasuki kondisi meditasi yang mendalam. Anak ini bahkan belum genap 12 tahun, tapi sepertinya kualifikasi kemarin cukup membuatnya bersemangat. Meditasi mendalam. Mu Zongtian terkejut. Dia jelas tahu apa itu meditasi mendalam. Keadaan yang diimpikan oleh setiap guru jiwa, merupakan kasus luar biasa ketika tubuh dan pikiran seorang guru jiwa benar-benar terbenam dalam meditasi dan mencapai keadaan optimalnya. Meditasi mendalam tidak hanya membuat kondisi meditasi seseorang menjadi lebih baik, tetapi juga mempercepat peningkatan kekuatan jiwa. Yang paling penting, dengan keadaan pikiran dan tubuh yang kosong ini, itu akan sangat meningkatkan persepsi seseorang dan mencapai tingkat yang sebelumnya tidak dapat dicapai. Itu bermanfaat untuk terobosan atau peningkatan. Mu Zongtian tidak hanya terkejut saat ini, tetapi juga sedikit cemburu, dia belum pernah melakukan meditasi mendalam sebelumnya. Secara relatif, semakin tinggi kultivasi, semakin besar makna meditasi mendalam dan semakin besar peningkatannya. Lan Xuanyu masih muda saat ini dan tidak memiliki banyak kemampuan. Namun demikian, memasuki meditasi mendalam pada usia ini,
ada keuntungan yang tak terhitung jumlahnya baginya, jadi bagaimana mungkin Ji Hongbin tidak terkejut. Kemampuannya untuk memasuki keadaan persatuan surga dan manusia dalam sekejap dicapai secara alami setelah mengalami meditasi mendalam untuk pertama kalinya, yang memungkinkannya menampilkan 100% kekuatan tempurnya kapan saja. Selain itu, dia ingat dengan jelas bahwa salah satu penilaian Akademi Shrek asli mengharuskan siswa untuk mencapai meditasi yang mendalam, mereka harus bermeditasi terus-menerus sampai mereka memasuki meditasi yang dalam. Kalau tidak, mereka tidak diizinkan lewat, dan melebihi waktu yang ditentukan juga dianggap gagal. Bagi seorang guru jiwa, akan jauh lebih mudah untuk memasuki meditasi mendalam setelah mengalaminya sekali. Tunggu-tunggu, tiba-tiba, Ji Hongbin tampak tercerahkan. Muridnya menyempit, dan dia berbalik dengan tiba-tiba ketika dia melihat ke asrama di belakangnya. Ekspresinya berubah aneh, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, jadi seperti itu. Jika ini benar-benar terjadi, akan ada kesempatan yang lebih tinggi. Mu Zongtian memandangnya tetapi tidak terlalu mengerti. Guru Ji, apa yang kamu bicarakan? Ji Hongbin berkata, saya tahu mengapa dia melakukan meditasi mendalam. Bukan hanya karena dia diaduk oleh kualifikasi, tetapi juga kekuatan spiritualnya telah mencapai titik terobosan. Ingat tes sebelumnya, kekuatan spiritual 499 poin. Setelah mencapai titik terobosan ini, dengan dorongan dari kualifikasi ini, Suanyu mulai melakukan terobosan secara langsung. Mu Zongtian terdiam. Terobosan. Dia tahu betul apa artinya menerobos kekuatan spiritual 499 poin. Ranah laut roh. Kekuatan spiritualnya akan memasuki alam roh laut. Ini adalah lompatan besar. Bukankah perlu membangun untuk jangka waktu tertentu sebelum ada kemungkinan terobosan? Apakah tidak ada hambatan untuk anak ini? Menerobos level kekuatan spiritual melalui meditasi mendalam pasti akan sukses. Apakah ini keberuntungan atau kemampuan? Mu Zongtian tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak benar-benar memahami dunia ini lagi, atau lebih tepatnya, dia tidak memahami dunia para jenius. Qianlei, Liu Feng, kalian berdua tidak harus menghadiri kelas hari ini. Tetaplah di asrama dan jaga Suanyu. Jangan biarkan siapapun mengganggunya sampai dia bangun. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan meditasi mendalam, jadi seharusnya tidak memakan waktu terlalu lama, tetapi hasilnya pasti tidak akan sedikit. Saat dia bangun, buat dia memberitahu kalian bagaimana perasaannya, mungkin akan membantu ketika kalian berdua memasuki alam ini di masa depan. Liu Feng dan Qianlei saling memandang dan setuju. Ya, Guru Ji, tidak banyak yang perlu dicemburui tentang Lan Suanyu, sebaliknya, mereka tidak sabar menunggu Lan Suanyu menjadi lebih kuat. Mereka sekarang adalah 3 orang tetapi satu tubuh, dan akan melewati masa sulit dan sulit bersama. Semakin kuat Lan Suanyu, semakin efektif peningkatannya terhadap mereka. Nyatanya, mereka bahkan tidak yakin lagi seperti apa master jiwa Lan Suanyu itu. Mereka tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah tipe kontrol, karena kemampuan membantunya sangat kuat. Tapi mereka juga tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah tipe pembantu, karena dia bisa mengendalikan elemen es sendiri, dia bahkan memiliki beberapa kemampuan bertarung langsung. Satu-satunya masalah adalah kekuatan jiwanya sedikit rendah. Namun demikian, Lan Suanyu masih menjadi orang nomor 1 di seluruh kelas elit junior, seorang serba bisa. Kembali ke kantor, Ji Hongbin sangat puas saat dia menyilangkan tangannya, duduk di kursi, dan melihat layar di depannya. Hasil kualifikasi akan diumumkan ke seluruh Heaven Luo Planet nanti. Menurut praktik sebelumnya, kualifikasi adalah yang paling intens dan memiliki jumlah eliminasi terbanyak. Kualifikasi memainkan peran utama dalam memutuskan apakah seseorang bisa lolos ke babak berikutnya. Ini adalah penilaian yang sangat komprehensif. Di antara puluhan ribu kandidat di Heaven Luo Planet, hanya 100 orang pertama yang bisa masuk ke babak berikutnya. Tentunya 100 ini sebenarnya mengacu pada 100 tim yang masing-masing terdiri dari 3 orang, yang berarti total 300 orang bisa lolos ke babak selanjutnya. Berapa banyak sekolah yang ada di Heaven Luo Planet? Sudah bertahun-tahun sejak siapapun dari Heaven Luo Academy mendaftar di Shrek Academy, itulah sebabnya elit junior kelas dibuat. Ada harapan yang sangat tinggi ditempatkan pada mereka tahun ini. Namun di kualifikasi sebelumnya, beberapa tim langsung tersingkir dari kompetisi dan tidak diragukan lagi mereka akan tersingkir. Bagaimana mungkin Ji Hongbin tidak cemas? Untungnya, ada beberapa siswa setelah itu yang bertahan lebih lama. Terutama tim Lan Suanyu dan Lu Qiansun.
Dia sekarang akan melihat apa hasil akhir mereka. Juga, dilihat dari kualifikasi kali ini, kekuatan individu siswa tidak buruk, hanya saja mereka tidak pandai menyesuaikan diri dengan perubahan. Kualifikasi Akademi Shrek terlalu komprehensif, dan bahkan keberuntungan berperan. Sudah keluar, seru Mu Zongtian mendesak, yang menyebabkan Ji Hongbin berdiri tegak dan pandangannya beralih ke layar. Baris pertama yang muncul adalah peringkat ke-91 hingga ke-100. 3 nama muncul lebih dulu, diikuti oleh sekolah dan skor. Sekilas Mu Zongtian melihat nama-nama yang dikenalnya, tempat ke-99, Jin Xiang, Tang Yuege, dan Li Pengbin, Akademi Surga Luo, skor total, 39. Haha, tim Jin Xiang masuk. Ini bagus. Mu Zongtian sangat bersemangat sehingga dia hampir melompat kegirangan. Meskipun mereka hanya memasuki kualifikasi dan itu tidak banyak, bisa masuk kualifikasi cukup luar biasa. Ini benar-benar berita bagus. Juga, dia ingat bahwa tim Jin Xiang tidak bertahan lama dan ada 4 tim lain yang bertahan lebih lama darinya. Chapter 167, Champion. Oleh karena itu, karena tim Jin Xiang terpilih, ini berarti bahwa setidaknya ada 5 tim di kelas Junior Elite Heaven Luo Academy yang juga terpilih. Hasil dari 4 tim lainnya pasti akan lebih baik. Ji Hongbin juga menghela nafas lega. Dia jelas tahu apa artinya ini dan tidak bisa menahan tawa. Tim Jin Xiang cukup beruntung, ya. Mereka hampir tersingkir, tapi kayaknya kualifir ini intens banget ya. Mereka tidak bertahan lama tetapi terpilih. Saya khawatir ada banyak siswa yang tersingkir dalam hitungan detik, ya. Mu Zongtian agak terdiam. Berapa lama tim Jin Xiang bertahan? Hampir 1 menit, ya. Nama-nama di layar mulai bergerak lagi. Dan kali ini peringkat ke-81 menjadi peringkat ke-90. Tidak ada nama dari Heaven Luo Academy, tapi ini membuat kedua orang itu tersenyum karena itu berarti tim yang tersisa berperingkat lebih tinggi. Segera, mereka melihat beberapa nama yang akrab lagi. Tempat ke-75 adalah milik Elite Junior Class, dan itu adalah salah satu dari 2 tim yang berada di dasar lembah, tim dengan 2 orang tersisa di tim. Kemudian, di urutan ke-67, mereka melihat nama tim lawan. Sejauh ini, 3 grup telah dipilih, dan tim Lan Xuanyu dan Lu Qianxun belum muncul. Sebanyak 7 tim, dan 5 terpilih, setidaknya, kita bisa bertanggung jawab. Kelas elit junior tidak menyia-nyiakan semua sumber daya itu. Mu Zongtian akhirnya bisa santai saat ini. Ji Hongbin berkata, jangan terlalu senang begitu cepat. Kita bisa bahagia saat seseorang benar-benar mendaftar di Shrek Academy. Ini baru kualifikasi, masih banyak pilihan setelah ini. Setelah ini, Akademi Shrek hanya akan memilih 10 dari 100 siswa dari planet Luo Surga ini untuk melanjutkan ke planet induk untuk ujian akhir ke Akademi Shrek. Tapi ini masih langkah pertama. Ini sangat menarik. Aku ingin tahu apa peringkat tim Lan Xuanyu dan Lu Qianxun. Saya ingat akan ada hadiah materi untuk 3 siswa teratas dari kualifikasi di setiap planet, bukan? Ji Hongbin mengepalkan tinjunya tanpa sadar, itu adalah roda keberuntungan. Tidak ada yang tahu apa hadiahnya dan saya belum pernah melihat roda keberuntungan. Mungkin, daftar nama masih bergulir, dan tim Lan Xuanyu dan Lu Qianxun belum muncul. Ji Hongbin dan Mu Zongtian menjadi cemas. Ini berarti bahwa tim Lan Xuanyu dan Lu Qianxun telah memasuki peringkat 30 besar. Saat ini, mereka berharap tidak melihat nama mereka. Jika tidak, maka itu berarti peringkat mereka lebih tinggi. Jangan muncul, jangan muncul. Mu Zongtian bernyanyi. Daftar nama untuk posisi ke-21 hingga ke-30 muncul. Mu Zongtian dengan cepat melirik dan tidak melihat nama yang dikenalnya. Dia mengangkat tinjunya ke udara. Haha, fantastis. Top 20, tim mereka masuk 20 besar. Ini luar biasa. Ji Hongbin berdiri saat ini dengan kedua tangan di atas meja, matanya terpaku pada layar. 20 teratas dari kualifikasi, ini adalah 20 teratas dari seluruh planet, hasilnya cukup bagus, tetapi dia secara alami memiliki harapan yang lebih tinggi di hatinya. Dia tidak hanya ingin melihat mereka di 20 besar. Daftar nama untuk tempat ke-11 hingga ke-20 muncul. Nama mereka belum muncul, masih belum. Mu Zongtian tidak bisa menahan diri untuk melompat, dan kepalanya membentur langit-langit, mengeluarkan, dong, saat dia tertawa terbahak-bahak, top 10. Mereka masuk 10 besar. Luar biasa, 2 tim masuk 10 besar. Ada harapan untuk angkatan elit junior kelas berikutnya.
Ada harapan untuk masuk ke Akademi Shrek. 100 tim teratas dari Heaven Luo Planet ini akan bertarung dalam ujian berikutnya, dan 10 tim teratas akan mengikuti ujian di Akademi Shrek. Mereka yang berada di 10 besar kualifikasi pasti memiliki peluang lebih tinggi untuk menonjol. Ji Hongbin mengerutkan bibirnya. Dia hanya berharap dia akan melihat nama yang akrab di 3 besar. Tidak diragukan lagi bahwa tim Lan Xuanyu, yang bertahan lebih dari 10 menit lebih lama dari tim Lu Qianxun, akan memiliki peringkat yang lebih tinggi. Jika tim Lu Qianxun bisa masuk 10 besar, maka tim Lan Xuanyu akan memiliki kemungkinan yang cukup tinggi untuk mendapatkan 3 besar. Mungkinkah? Akhirnya, daftar nama terakhir muncul. Tempat ke-9, Lu Qianxun, Ye Lingtong, Chang Jianyi, Akademi Surga Luo, skor total 531. Tempat ke-9, mereka tempat ke-9. Lalu, tim Xuanyu. Tatapan Mu Zongtian beralih dari bawah ke atas, jadi dia melihat nama-nama tim Lu Qianxun dengan sangat cepat. Tempat ke-9 sudah cukup untuk mengejutkannya. Kemudian, pandangannya terus bergerak ke atas saat dia mencari nama lain, tapi dia tetap tidak melihatnya. Ya, nama itu sama sekali tidak ada. Kemana perginya? Hingga pandangannya tertuju pada deretan nama di atas. Kualifikasi Heaven Luo, juara, Lan Xuanyu, Qian Lei, dan Liu Feng, Akademi Surga Luo, skor total 20.341. Membeku, Mu Zongtian dan Ji Hongbin menoleh ke patung dalam sekejap saat mereka menatap daftar nama tanpa berkata-kata. Di layar, kata-kata mulai menyusut dan semua 100 nama terdaftar. Nama-nama di barisan atas memiliki mahkota emas yang melambangkan sang juara. Meskipun mereka telah menantikan ini, ketika itu benar-benar disajikan di depan mereka, Mu Zongtian dan Ji Hongbin hanya tidak percaya. Juara pertama, juara kualifikasi adalah milik Heaven Luo Academy, itu milik elit junior kelas. Mu Zongtian menangis di adegan ini. Dia merasa bahwa semua upaya yang dia lakukan selama 3,5 tahun ini tidak sia-sia. Dia tidak pernah berpikir bahwa tempat pertama sebenarnya adalah milik mereka. Ada apa dengan skor total ini? Ji Hongbin tiba-tiba bertanya, kaget. Mu Zongtian terdiam sesaat, lalu dia menyeka air matanya dan menggosok matanya. 20.341 poin. Ada apa? Tempat kedua, 1.231 poin. Ini, dengan kata lain, tempat pertama mencetak sekitar 19.000 poin lebih banyak daripada tempat kedua. Total poin dari sisa 99 tim itu bahkan tidak bisa menandingi tim Lan Xuanyu. Kemarin, karena Lan Xuanyu terlihat sangat lelah saat itu, Ji Hongbin dan Mu Zongtian tidak banyak bertanya tentang apa yang terjadi di dalam. Selain itu, mereka mengetahui sebagian besar dari siswa lain, kelangsungan hidup adalah pusat penilaian. Tim Lan Xuanyu yang bertahan paling lama secara alami akan menghasilkan hasil yang baik, tetapi perbedaan ini terlalu lebar, ya. Mungkinkah ada kesalahan? Mu Zongtian tergagap. Ji Hongbin berkata dengan tegas, tidak mungkin. Akademi Shrek sangat berhati-hati, bagaimana mereka bisa membuat kesalahan seperti ini? Ini tidak mungkin. Sesuatu yang istimewa pasti terjadi yang memberi mereka poin khusus. Hanya saja ini sedikit terlalu tinggi. Ini bukan hanya sedikit tinggi, itu benar-benar terlalu tinggi. Lebih dari 20.000 poin, apa artinya ini? Jika semua item evaluasi untuk kualifikasi ini sama, tidak hanya di Heaven Luo Planet, tim Lan Xuanyu mungkin juga mencetak skor tertinggi di federasi, ya. Skor mereka terlalu tinggi. Tidak mungkin, aku harus bertanya kepada mereka apa sebenarnya yang mereka lakukan. Mu Zongtian tidak bisa duduk diam, dia langsung melompat dan berlari keluar. Ji Hongbin mengikuti di belakangnya. Segera, mereka tiba kembali di asrama 333. Qian Lei dan Liu Feng dipanggil keluar sementara mereka mencoba untuk bermeditasi dan melihat apakah mereka bisa memasuki meditasi yang mendalam juga. Kami berada di tempat pertama. Juara. Qian Lei menjulurkan jarinya yang runcing dan terkejut. Juara seluruh planet surga Luo. Liu Feng sangat bersemangat hingga dia gemetar. Tim di tempat kedua hanya mencetak lebih dari 1.000 poin, tetapi tim Anda mendapat 20.000 poin, apa sebenarnya yang kalian lakukan? Mu Zongtian bertanya dengan mendesak. Qian Lei dan Liu Feng saling memandang, lalu menggelengkan kepala pada saat yang sama, kami tidak dapat mengungkapkannya, kamu harus bertanya pada Xuanyu.
Kami sudah berdiskusi kemarin untuk tidak memberitahu siapapun apa yang terjadi di bagian terakhir. Masih ada tes selanjutnya yang akan datang, kami tidak bisa mengekspos diri kami terlalu cepat. Chapter 168, Breakthrough to the Spirit Sea Realm. Mu Zongtian menatap mereka tanpa berkata-kata. Apa? Merahasiakannya. Qian Lei terkikik. Suanyu akan memutuskan apakah akan memberitahu atau tidak. Kalian bisa bertanya padanya saat dia bangun. Jika dia mau memberitahu, maka dia akan melakukannya. Jika tidak, maka ini akan menjadi rahasia kita. Hehe, juara, juara. Hatinya terbang dan kesuraman yang dia rasakan karena menolak tawaran masuk lebih awal telah menghilang. Melihat betapa terkejutnya Mu Zongtian, dia diam-diam merasa nyaman di dalam. Dalam hatinya, dia berpikir, jika saya memberitahu Anda bagaimana saya diberikan izin masuk lebih awal tetapi saya menolaknya, betapa terkejutnya Anda, ya. Akhirnya, Mu Zongtian dan Ji Hongbin tidak mendapatkan apa-apa dari mereka dan tepat ketika mereka akan pergi, Yin Tianfan berlari dengan cemas. Meditasi mendalam, Yin Tianfan juga tertegun. Alam roh laut, dia akan menerobos ranah Spirit Connection dan memasuki ranah Spirit Sea. Haha, dia memang muridku. Kami akan berbicara tentang skor total nanti. Ngomong-ngomong, kapan babak selanjutnya akan dimulai? 3 hari kemudian, Mu Zongtian memiliki jadwal terperinci dan menjawab dengan cepat. Jangka waktu meditasi tidak dapat diprediksi. Apakah dia akan bangun dalam waktu 3 hari? Juga, mereka harus memutar roda keberuntungan dan mengklaim hadiah mereka. Yin Tianfan tampak bersemangat seperti ingin mencobanya. Dia dan Ji Hongbin pernah mendengar tentang roda keberuntungan sebelumnya, tetapi mereka belum pernah benar-benar melihat apa itu. Dikatakan bahwa roda keberuntungan adalah barang bagus, dan dengan akumulasi kekayaan Akademi Shrek selama puluhan ribu tahun, mereka pasti tidak pelit. Ketika mereka bersekolah sebelumnya, siswa yang telah memutar roda keberuntungan sebelumnya akan memiliki peluang yang sangat tinggi untuk masuk ke pelataran dalam begitu mereka mendaftar di Shrek. Mereka memiliki ingatan yang sangat jelas tentang ini. Sebaiknya seseorang bisa mendapatkan hadiah dari roda keberuntungan yang meningkatkan kekuatannya secara langsung, akan bermanfaat untuk penilaian selanjutnya. Harus ada cukup waktu. Kultivasinya rendah, itu tidak akan memakan waktu terlalu lama, kata Ji Hongbin. Nyatanya, Lan Xuanyu tidak membuat mereka menunggu terlalu lama. Saat malam tiba lagi, kemauan spiritual Lan Xuanyu berangsur-angsur kembali. Dia hanya merasakan semburan kesegaran yang konstan di sekujur tubuhnya. Di dunia yang dia rasakan, pusaran emas dan perak mengalir secara alami, dan dia sepertinya bisa melihat semuanya dengan lebih jelas sekarang. Garis meridian dan potongan tulang itu tampaknya ditutupi dengan warna emas dan perak yang samar dan memiliki struktur jaring. Ada perbedaan yang jelas antara keduanya, tetapi mereka juga memiliki kontak halus satu sama lain. Seluruh tubuhnya sendiri tampaknya terdiri dari 2 warna ini. Dia sadar kembali, melepaskan kekuatan spiritualnya dan tidak membuka matanya, tetapi Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan bahwa Liu Feng dan Qian Lei sama-sama bermeditasi di asrama juga. Seluruh asrama begitu sunyi sehingga dia akan menyadari bahkan setitik debu. Perluasan pikirannya membuatnya merasakan koridor di luar secara bertahap, dia bahkan bisa melihat lebih jauh seperti mata. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan, seluruh tubuhnya terasa nyaman. Jiwanya seluas laut, ini adalah alam laut roh. Kekuatan spiritual saya menerobos. Itu menembus lebih dari 500 poin. Benar-benar memasuki alam roh laut. Lan Xuanyu tanpa sadar merasa agak gembira. Dibandingkan dengan soul power-nya yang berkultivasi lambat, kecepatan peningkatan spiritual power-nya hanya bisa digambarkan luar biasa. Dia belum berusia 12 tahun, tetapi kekuatan spiritualnya telah memasuki alam laut roh dan hanya akan terus meningkat dengan kecepatan tinggi. Dan kekuatan spiritual di alam roh laut tidak diragukan lagi akan memiliki peningkatan besar dalam kekuatannya secara keseluruhan. Dia membuka kedua matanya secara alami, visi dan rasa kekuatan spiritualnya bertepatan, semuanya menjadi jauh lebih jelas, sepertinya ada 2 sambaran listrik yang melintas di mata Lan Xuanyu. Listrik dalam kehampaan, memancarkan cahaya di ruangan gelap. Qian Lei tampaknya merasakan perubahan itu, atau mungkin dia merasakan rangsangan yang dilepaskan oleh kekuatan spiritual Lan Xuanyu saat dia membuka matanya seketika dan menatap Lan Xuanyu. Kamu sudah bangun? Qian Lei bertanya dengan senyum lebar. Lan Xuanyu mengangguk dan merasakan kekuatan jiwa yang melonjak dalam dirinya,
seluruh dirinya tampaknya berada pada kondisi puncak yang bahkan kekuatan jiwanya yang berkultivasi lambat tampaknya mendapat sedikit manfaat dari meditasi kali ini. Saat Qianlei berbicara, Liu Feng juga datang. Kami adalah juara kualifikasi. Qianlei tertawa. Juara, Lan Xuanyu terkejut. Dia tahu bahwa skor mereka akan cukup bagus tetapi untuk menjadi juara benar-benar mengejutkannya. Itu benar, saya mendengar bahwa akan ada hadiah. Syukurlah, kamu bangun. Jika tidak, hanya kami berdua yang akan mengumpulkan hadiahnya besok. Pernahkah Anda mendengar tentang roda keberuntungan? Kita masing-masing dapat memutarnya sekali. Lan Xuanyu berkedip, Akademi Shrek menghadiahi kita. Qianlei mengangguk. Lan Xuanyu tersenyum, yang ingin saya ketahui saat ini adalah apakah peningkatan yang saya berikan kepada kalian benar-benar akan meningkatkan keberuntungan kalian. Mendengar dia mengatakan ini, Qianlei dan Liu Feng tertawa terbahak-bahak. Juara, mereka juara. Keduanya memikirkan apa yang disebutkan Lan Xuanyu sebelumnya bahwa mereka akan masuk ke Akademi Shrek bersama, ini pasti. Saya lapar, kamu sudah bermeditasi selama 2 hari, kamu pasti akan lapar. Kami akan menemanimu makan. Mereka pergi mencari Yin Tianfan secara langsung untuk kekacauan khusus dan Lan Xuanyu melahap makanannya dalam gigitan besar saat dia mendengarkan tentang meditasinya yang dalam. Dia jelas tidak pelit dan berbagi pengalamannya dengan rekannya, tapi dia juga tidak banyak mengalami, dia hanya dalam keadaan itu dan secara alami memasuki meditasi yang dalam. Yin Tianfan membawanya untuk menguji kekuatan spiritualnya, 505 poin. Ini adalah data terbaru dan menegaskan bahwa dia telah memasuki alam roh laut. Lan Xuanyu hampir menghabiskan semua makanan Yin Tianfan dan akhirnya puas. Sekolah telah memberi mereka pengakuan besar atas hasil bagus mereka dari kualifikasi kali ini dan bahkan lebih mendukung kelas junior elit. Mereka telah memutuskan untuk mengubah makanan menjadi bahan-bahan berharga untuk 5 tim yang masuk ke 100 besar kualifikasi agar mereka mendapatkan hasil yang lebih baik. Keluar dengan kebenaran, bagaimana kamu mendapatkan lebih dari 20.000 poin? Yin Tianfan memanggil Ji Hongbin dan mereka menatap Lan Xuanyu dengan mata membara. Lan Xuanyu jelas tidak akan berani menyembunyikan kebenaran dari kedua orang ini dan memberitahu mereka semua yang terjadi di bagian terakhir. Setelah mendengarkannya, ekspresi Ji Hongbin dan Yin Tianfan sama-sama berbeda. Ekspresi Ji Hongbin menjadi gelap sementara Yin Tianfan tampak bersemangat. Dia memukul bahu Lan Xuanyu, tidak buruk, kamu memang muridku. Yin Tianfan tertawa, kalau begitu, aku bisa dengan aman menyampaikan pengalaman pertempuran luar angkasaku kepadamu tanpa khawatir. Ji Hongbin mencemooh, kekuatan individu adalah dasar dari segalanya. Jadi begitulah 20.000 poin Anda muncul, melalui jalan pintas. Anda harus berkultivasi lebih keras dan meningkatkan kultivasi Anda, jangan menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan omong kosong itu. Yin Tianfan sangat marah, apa maksudmu omong kosong? Ini disebut menjadi tenang, bijaksana, mudah beradaptasi, dan waspada. Apa yang Anda tahu? Anda tidak masuk ke pelataran dalam karena Anda terlalu kaku dan hanya tahu cara berlatih. Tes, setidaknya aku tidak dikeluarkan seperti seseorang. Apakah Anda berharap Lan Xuanyu juga diusir? Ji Hongbin balas sinis. Lan Xuanyu ingin menyembunyikan wajahnya, itu terjadi lagi. Keduanya akan bertengkar setiap kali mereka bertemu. Tapi ini pertama kalinya Liu Feng dan Qianlei menyaksikan ini. Qianlei hanya bisa berkata, tunggu. Guruji, Wakil Presiden, dari apa yang Anda katakan, Anda berdua adalah siswa Akademi Shrek di masa lalu. Mendengar pertanyaan ini, kantor Yin Tianfan menjadi sunyi. Sebenarnya, Lan Xuanyu sudah menebaknya secara kasar tetapi tidak menyelidiki selama ini. Bukannya dia tidak bisa melihat Yin Tianfan bingung setiap kali Akademi Shrek dibesarkan. Ya, saya lulus dari pelataran luar Akademi Shrek tetapi tidak mencapai banyak hal dan mempermalukan alma mater saya, kata Ji Hongbin lugas. Chapter 169, Yin Tianfan's Story. Yin Tianfan sangat marah, tidak perlu mengejekku. Saya dikeluarkan dan bahkan tidak lulus, terus kenapa? Setidaknya saya mengandalkan kemampuan saya sendiri dan kemudian memimpin armada. Saya belajar di sistem komando luar angkasa di Akademi Shrek selama beberapa tahun sebelum saya dikeluarkan karena beberapa keadaan khusus. Berbicara sampai titik ini, semburat penderitaan melintas di matanya. Sudah bertahun-tahun, namun hati Yin Tianfan masih sakit setiap kali insiden ini diangkat. Ji Hongbin mengerutkan alisnya dan berkata,
insiden itu tidak sepenuhnya salahmu. Meskipun kekuatan pertempuran Anda tidak kuat, Anda sangat berbakat di sektor komando. Saat itu, kami semua mengira Anda masuk ke pelataran dalam. Setelah Anda lulus dari sistem komando luar angkasa pelataran dalam, Anda akan memiliki kesempatan untuk menjadi komandan armada federal. Yin Tianfan melambai padanya, berhenti, tidak ada gunanya membicarakannya sekarang. Itu sudah menjadi fakta sejak lama. Suanyu, karena kita sedang membahas topik ini, saya akan memberitahu Anda mengapa saya dipecat sebelumnya sehingga Anda dapat menarik pelajaran darinya. Saat dia berbicara, dia melirik Liu Feng dan Qian Lei dengan curiga. Untuk apa kalian berdua berdiri di sini? Kalian ingin mendengarkan cerita memalukan orang tua ini juga? Ji tua, mereka ada di tim Suanyu, bukankah seharusnya mereka pergi latihan? Yin Tianfan berkata dengan kesal. Tatapan Ji Hongbin bergerak, kalian berdua ikuti aku. Liu Feng dan Qian Lei masih shock saat mereka dibawa pergi oleh Raja Iblis Agung. Di kantor, hanya Lan Suanyu dan Yin Tianfan yang tersisa. Omong-omong, saya masih sedikit tidak dapat menerima pemecatan itu, desah Yin Tianfan. Pada saat ini, Lan Suanyu merasa tuannya sudah agak tua. Tidak diragukan lagi bahwa ini akan terjadi jika seseorang mengingatnya. Ini jelas merupakan kenangan yang sangat tidak menyenangkan bagi Yin Tianfan. Saya telah berjuang dengan ini. Old Ji benar, aku bertekad untuk masuk ke inner court saat itu dan juga secara sadar cukup percaya diri. Seperti kata pepatah, kuda berlari kencang di tiup angin musim semi. Ketika saya berada di Akademi Shrek, saya cukup bangga. Pada saat itu, saya masuk ke sistem komando luar angkasa Shrek Academy dengan hasil yang luar biasa dan tidak segemuk saya sekarang. Aku juga cukup tampan, ada banyak gadis di kelas yang tertarik padaku. Mereka cukup cantik dan memiliki sosok yang hebat. Jika bukan karena peraturan akademi untuk tidak jatuh cinta di bawah usia 18 tahun, Sudut mulut Lan Suanyu berkedut, dan dia berpikir, Tuan, apakah Anda keluar dari topik? Pada akhirnya, Yin Tianfan kembali ke topik. Saya berlinang air mata saat mengingat kembali sekarang. Saya tidak tahu bagaimana menghargainya ketika saya memilikinya dan hanya merasakan sakit setelah kehilangannya. Ketika saya pertama kali mendaftar di Shrek, di bawah pengajaran paling maju, saya membuat kemajuan yang luar biasa. Saat itu, bahkan gurunya mengatakan bahwa saya berbakat dalam perang antariksa dan pasti bisa menjadi komandan yang luar biasa di masa depan. Satu-satunya masalah adalah saya suka membuat gerakan tak terduga dan meraih kemenangan melalui serangan mendadak, saya perlu meningkatkan pertarungan langsung. Tapi saya tidak setuju. Saya selalu merasa bahwa yang paling penting adalah mendapatkan kemenangan terbesar dengan usaha yang paling sedikit. Adapun apa taktiknya, itu tergantung pada medan perang. Jadi, pada saat itu, saya dikenal karena perintah saya yang licik dan banyak sisi. Lan Suanyu secara naluriah mengangguk, bagaimana mungkin dia tidak bisa melihatnya. Pertama kali dia membiarkan muridnya mengemudikan simulator kapal perang luar angkasa, dia menembak pantatnya dan menghancurkan pesawat muridnya, lalu mengklaim dengan cara yang dimuliakan bahwa itu untuk meningkatkan kesadaran Lan Suanyu. Yin Tianfan melanjutkan, setelah beberapa tahun belajar di sana, saya telah belajar banyak serangan mendadak dan taktik licik. Ada beberapa guru di akademi yang menghargai bakat saya di bidang ini, dan ada beberapa yang tidak. Tapi saya tidak peduli, saya hanya berpikir cukup selama saya melakukan pekerjaan dengan baik, saya harus berpegang pada apapun yang menurut saya benar. Saat itu, saya selalu merasa bahwa beberapa pelajaran guru tidak perlu dan bagaimanapun hasilnya adalah yang terpenting. Sampai saat itu, pada titik ini, sedikit rasa sakit melintas di matanya, itu adalah ujian akhir semester 6. Pada akhir ujian, saya akan berusia 18 tahun. Secara umum, orang pada usia ini akan memasuki akademi lanjutan. Tetapi di Shrek, kami telah menyelesaikan semua kurikulum akademi lanjutan, dan langkah selanjutnya adalah melihat apakah seseorang dapat memasuki pelataran dalam atau tidak. Jika Anda tidak dapat masuk ke pelataran dalam, Anda masih dapat melanjutkan belajar di pelataran luar selama 4 tahun. Jika Anda masuk, saya tidak tahu berapa lama lagi. Saya sudah mempersiapkan diri dan sangat yakin bisa tampil menonjol di ujian akhir, kemudian mengikuti ujian inner court. Guru yang paling baik kepada saya mengatakan bahwa saya memiliki bakat dalam memimpin seluruh armada luar angkasa dan pasti akan bersinar di masa depan. Oleh karena itu,
Saya benar-benar terlalu sombong saat itu dan tidak mendengarkan bujukan orang lain. Masalah terbesar saya adalah saya tidak tahu bagaimana merefleksikan kekurangan saya. Setelah itu, ketika saya belajar caranya, semuanya sudah terlambat. Ujian akhir itu ditetapkan sebagai pertempuran besar, dan semua siswa di sistem komando luar angkasa harus berpartisipasi. Kemudian, kami dipisahkan menjadi beberapa kelompok, ada 3 orang di setiap kelompok, dan masing-masing dari kami memiliki armada di bawah komando kami, membentuk armada gabungan. Kami kemudian akan berperang melawan kelompok lain. Hasil akhir ditentukan oleh operasi pertempuran. Saya sangat percaya diri, dan kedua rekan setim saya relatif lebih lemah. Ini diatur dengan sengaja oleh guru, berharap saya dapat menunjukkan kemampuan saya dengan lebih baik dengan cara ini. Kemudian, tes dimulai dan semuanya berjalan lancar di awal, tetapi kami segera menghadapi pengepungan. Ada siswa dari 3 tim yang membentuk koalisi dan mengepung kami. Mereka takut dengan kekuatan saya dan tidak ingin saya melakukannya dengan baik, karena dengan begitu, mereka akan memiliki kesempatan untuk masuk ke pelataran dalam. Seolah-olah aku peduli tentang ini. Saya segera bertarung dengan mereka secara langsung dan menggunakan satu taktik demi satu, menipu mereka dan membawa mereka ke segala macam penyergapan. Saya terus melemahkan armada gabungan mereka melalui gangguan, provokasi, dan sebagainya. Dan dalam prosesnya, rekan satu tim saya mengalami kerugian terus-menerus. Karena kendali armada mereka jauh lebih buruk dibandingkan dengan saya dan saya membutuhkan mereka untuk bertindak sebagai umpan, kedua rekan tim saya itu tidak keberatan sama sekali dan bekerja sama dengan saya. Akhirnya, ketiga kelompok siswa itu tidak dapat menahan taktik yang tak terhitung jumlahnya yang saya gunakan dan memilih untuk bernegosiasi dengan saya. Mereka berharap saya melepaskan mereka agar hasilnya tidak terlihat terlalu buruk. Mereka bahkan berjanji untuk melakukan permintaan saya dan bekerja sama dengan saya untuk menangani siswa lainnya. Saya terlalu bangga pada saat itu. Kami berhasil membuat musuh kami, yang 3 kali lebih kuat dari satu kelompok kami, menyerah. Perasaan itu memberi saya masalah psikologis. Saya merasa bisa mendapatkan tempat pertama dengan usaha saya sendiri dan tidak membutuhkan mereka sama sekali. Juga, ketika ketiga kelompok itu bergabung melawanku, aku sudah dipenuhi dengan kebencian terhadap mereka. Oleh karena itu, saya menyetujui persyaratan mereka. Tetapi ketika kami sedang mempersiapkan aliansi, saya menyelinap menyerang dan menghancurkan semua armada dari ketiga tim itu. Yang tidak saya duga adalah bahwa rekan tim saya, yang telah mendukung saya sejak awal, tidak terlalu senang dengan hal ini. Mereka bertanya mengapa saya tidak menepati janji saya, dan saya memberitahu mereka bahwa tidak akan pernah ada terlalu banyak penipuan dalam perang. Kami tidak perlu berbelas kasih sama sekali, hanya kekuatan yang akan membuktikan segalanya, dan kami harus menghancurkan musuh kami dengan sedikit usaha. Dua rekan setim saya itu masih marah dan mengatakan beberapa hal buruk. Saya sombong dan percaya diri saat itu. Saya selalu bisa tetap tenang dalam pertempuran, dan semua orang mengatakan bahwa saya licik seperti rubah. Namun kenyataannya, saya tidak mengindahkan nasihat orang, dan masalah tidak tahu bagaimana merefleksikan kekurangan saya benar-benar terungkap. Saya sangat marah oleh mereka, yang membuat saya melakukan sesuatu yang saya sesali seumur hidup. Saya memerintahkan armada saya sendiri dan menghancurkan armada mereka. Saat mereka mengalihkan perhatian musuh dan bertindak sebagai umpan sebelum itu, mereka telah menderita kerugian besar, jadi mereka jelas bukan tandinganku. Hanya dalam sekejap, dunia menjadi sunyi. Setelah menghancurkan armada mereka, aku menyesalinya. Aku menyesal begitu gegabah tapi aku juga merasa bahwa aku telah menunjukkan bakat yang luar biasa dalam bertarung, jadi bagaimana jika aku melakukan itu? Lan Xuanyu terperangah ketika mendengar ini. Meskipun dia selalu tahu bahwa temperamen tuannya cukup unik, dia tidak menyangka akan sampai sejauh ini. Chapter 170, Jas A Rutin. Yin Tianfan memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Tesnya sudah selesai, dan saya mendapat juara pertama. Tidak diragukan lagi, tempat pertama. Tetapi pada saat yang sama, saya tidak pernah berharap bahwa pengusiran akademi akan datang. Saat itu, saya sangat marah. Itu adalah medan perang simulasi. Meskipun apa yang saya lakukan salah, seharusnya tidak menyebabkan pengusiran. Tetapi bahkan guru favorit saya menyebutkan bahwa mereka dapat menerima taktik licik serta penyergapan mendadak.
Tetapi ketidakmampuan untuk memaafkan sekutu dan bahkan menghancurkan sekutu karena konflik sama sekali tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, saya tidak cocok untuk menjadi seorang komandan. Jika mereka benar-benar mengizinkan saya untuk memimpin armada, saya bahkan mungkin akan menghancurkan seluruh armada. Saya di masa lalu akan menjadi seorang karir yang tidak bermoral dan bukan seorang pahlawan. Jadi saya dipecat, membawa keengganan saya bersama saya. Itu juga menghapus semua kehormatan saya di Shrek. Akademi Shrek juga memberitahu Federasi untuk melarang semua fakultas komando luar angkasa lanjutan Akademi untuk pertempuran luar angkasa untuk terus belajar. Pada saat itu, saya merasa seolah-olah saya telah berjalan ke selat yang putus asa. Masa itu adalah masa tergelap dalam hidup saya. Saya melayang dalam mimpi buruk saya selama 2 tahun penuh. Tapi itu juga peristiwa yang berdampak yang paling menyentuh saya. Setelah semua kesedihan dan kemarahan, saya akhirnya mengerti beberapa hal. Setelah itu, saya mencari sekutu saya sejak saat itu dan dengan tulus meminta maaf kepada mereka. Saya tidak bisa kembali ke Shrek, tetapi saya tidak mau tetap tidak dikenal. Jadi, saya memilih untuk bergabung dengan militer. Saya tidak memiliki sertifikat kelulusan dari akademi tingkat tinggi atau menengah manapun. Jadi, saya hanya bisa memulai dari menjadi prajurit biasa. Saya menghabiskan 20 tahun untuk berpindah dari prajurit biasa menjadi elit, sebelum berubah menjadi anggota kapal perang luar angkasa dan terus berpromosi. Akhirnya, saya dipromosikan menjadi kapten armada kecil dan berpangkat mayor jenderal. Tapi, semuanya berhenti di situ. Rekor buruk saya di Akademi Shrek akhirnya menyusul saya dan menghentikan saya di sana. Saya tidak lagi bisa dipromosikan tidak peduli seberapa keras saya mencoba. Setelah berkecil hati, saya datang ke sini. Saya selalu haus akan panggung yang lebih besar. Sayang sekali, kesalahan saya membuat saya kehilangan segalanya. Saya mencari ke dalam dan tahu bahwa saya memiliki kemampuan, gaya taktik pertarungan luar angkasa saya sendiri. Tapi saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk membawanya ke medan perang. Semua orang memberi saya nama Elusive Fox. Tapi bagaimana mereka tahu bahwa aku adalah Elusive Fox yang hatinya telah mati? Jadi, Suanyu, kamu harus ingat. Terlepas dari semua kelicikan dan taktik bengkok yang Anda pelajari dari saya, Anda harus berprinsip. Hanya dengan melakukan itu Anda dapat pergi jauh. Pada saat ini, wajah Yin Tianfan terlihat melankolis saat mengingat masa lalunya. Itu adalah ingatan yang bisa menyebabkan orang lain merasakan sakit. Lan Suanyu sedikit menganggukkan kepalanya. Akademi Shrek telah mengoreksi kesalahanmu secara berlebihan, mereka seharusnya memberimu kesempatan. Yin Tianfan menghela nafas. Dulu saya juga berpikir begitu. Tetapi setelah itu, saya secara bertahap menyadari. Mungkin memang ada masalah dengan karakter saya. Jika saya melanjutkan dengan karakter dan sikap seperti itu, saya khawatir saya akan menjadi begitu tidak terkendali sehingga saya akan melupakan diri saya sendiri. Jadi, saya sudah lama menaruh kebencian saya pada akademi. Tapi tidak lulus dari Akademi Shrek atau memasuki halaman dalamnya selalu menjadi penyesalan terbesarku. Suanyu, kamu sekarang memiliki kesempatan untuk pindah ke Shrek. Apakah Anda bersedia mewujudkan impian guru Anda dan bergabung dengan Fakultas Komando Luar Angkasa? Yin Tianfan memandang Lan Suanyu dengan sungguh-sungguh dengan tetesan air mata berkilau samar yang melintas di matanya. Tanpa sadar, Lan Suanyu juga agak tergerak olehnya dan hendak mengangguk setuju. Bocah bodoh, ini semua hanya rutinitas. Dan dia hanya menunggumu di akhir. Fakultas komen apa? Duniamu bukan hanya tentang lautan bintang tetapi lebih dari menjadi pahlawan yang tak terkalahkan. Suara nyaring menyela pikiran mereka saat Ji Hongbin masuk dengan ekspresi marah di wajahnya saat dia menatap Yin Tianfan. Kamu Bung, kamu membujukku pergi hanya untuk memikat Suanyu di jalanmu dan setuju untuk bergabung dengan Fakultas Komando Pertempuran Luar Angkasa. Anda sangat gemuk, apakah Anda benar-benar tidak punya wajah? Apa semua pembicaraan tentang persaingan yang adil? Di bawah mata terperangah Lan Suanyu, Yin Tianfan menggosok hidungnya sendiri saat dia menjawab dengan malu. Apa yang saya katakan adalah kebenaran juga. Ji Hongbin tertawa. Kebenaran, bagaimana Anda keluar dari tentara? Haruskah saya memberitahu Suanyu? Akademi pada awalnya mengeluarkan Anda karena karakter Anda yang tidak bermoral. Sungai dan gunung mudah diubah, tetapi bukan karakter manusia, tidak peduli seberapa baik Anda sekarang. Hidup sudah sangat sulit, Ji,
ada beberapa hal yang tidak perlu diungkapkan. Baiklah, Suanyu, kembali dulu untuk beristirahat. Anda masih harus melanjutkan kompetisi. Ini adalah pilihan resmi di planet surga Luo kita. Tidak ada yang tahu tentang apa tes itu, jadi Anda harus bersiap dan bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang baik. Sambil mengatakan itu, Yin Tianfan sudah menyenggol bahu Lan Suanyu dan mendorongnya keluar ruangan. Lan Suanyu tidak bodoh dan segera menyadari bahwa kata-kata guru Yin mungkin sedikit dilebih-lebihkan. Alasan emosinya terutama untuk membujuknya bergabung dengan Fakultas Komando Luar Angkasa. Jika bukan karena pengalamannya di luar angkasa yang sangat mengguncangnya, dia akan setuju tanpa ragu. Tapi sekarang, hatinya agak berubah. Dia sendiri tidak yakin ke arah mana dia harus berkembang. Fokus dan energi seseorang terbatas, dan dia sendiri mengetahuinya dengan sangat baik. Jika dia memilih jurusan di Komando Luar Angkasa, atau dengan kata lain Komando Antar Bintang, dia pasti akan lemah dalam kultivasi pribadinya, terutama pada mesya dan baju perang. Itu benar-benar sebuah dilema, tapi dia selalu pandai meningkatkan harga dirinya dan dengan cepat menyesuaikan keadaan pikirannya. Masih terlalu dini baginya untuk membicarakan hal-hal seperti itu dan seharusnya hanya mempertimbangkannya setelah mendapat tempat untuk masuk Akademi Shrek. Setelah kembali ke asrama, Mu Zongtian datang dan memberitahunya bahwa sudah waktunya untuk menarik hadiah. Pengundian hadiah juga akan dilakukan di Soul World. Lan Suanyu, Qian Lei, dan Liu Feng dibawa kembali ke kabin simulasi dengan kegembiraan yang muncul di hati mereka. Mu Zongtian kemudian membawa mereka ke tempat latihan. Ling Yi sudah menunggu di sana dengan senyum di wajahnya. Setelah melihatnya, Qian Lei langsung menjadi sedikit putus asa. Awalnya, dialah yang memberinya harapan besar, tapi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Senyumnya yang indah tak lagi secantik di matanya. Selamat kepada kalian bertiga telah memperoleh tempat pertama di kualifikasi dengan hasil yang sangat bagus. Selanjutnya, menurut apa yang saya ketahui di seluruh federasi, skor gabungan Anda juga harus berada di posisi pertama. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Oh, biasanya, siswa dari planet induklah yang mendapat peringkat terbaik dalam ujian. Kalian bertiga telah mendapatkan kehormatan yang sangat besar untuk Heaven Luo Planet. Ling Yi tersenyum dan berkata, hati Mu Zongtian bergetar mendengar berita itu. Pertama di seluruh federasi, Ling Yi menganggukkan kepalanya. Dia telah meneliti dan dengan hati-hati memeriksa rekaman ujian Lan Suanyu dan timnya. Sungguh suatu prestasi untuk mendapatkan tempat pertama di kualifikasi, sedangkan tempat kedua hanya sekitar 1000 poin. Mereka telah mencapai lebih dari 20.000 poin. Hasilnya terkait erat dengan kekuatan gagah berani yang digambarkan oleh Emerald Demon Bird, tetapi pada saat yang sama, peluang yang diciptakan oleh Lan Suanyu juga sama pentingnya. Faktanya, apa yang Lan Suanyu dan yang lainnya tidak sadari adalah menjadi yang pertama di seluruh federasi untuk kualifikasi sudah cukup untuk membantu mereka diterima lebih awal. Tetapi beberapa petinggi dari atas telah mengindikasikan bahwa mereka tertarik untuk menonton penampilan mereka selanjutnya dan oleh karena itu, ini diam-diam ditekan. Mereka harus terus berpartisipasi. Saudari Ling, apakah ada hadiah tambahan untuk menjadi yang pertama di seluruh federasi? Misalnya, mendapatkan putaran ekstra pada roda. Lan Suanyu menatapnya dengan matanya yang indah dan besar dengan ekspresi antisipasi. Dia sangat tampan, menambahkan penampilannya yang lembut dan bersemangat, bahkan Ling Yi pun tercengang saat dia memandangnya. Tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali dirinya saat dia berpikir dalam hati, bocah ini agak kuat. Dia secara pribadi telah menyaksikan penampilan Lan Suanyu. Sikapnya yang tenang, keberanian, perhitungan yang cermat, dan kemampuannya untuk bertindak tanpa ragu pada saat-saat genting patut dipuji. Lan Suanyu itu benar-benar berbeda dari anak laki-laki yang bertingkah imut di depannya. Apa artinya itu? Itu berarti bocah itu bermuka dua. Berapa umurnya saja? Bagaimana dia diajar? Atau apakah dia dilahirkan seperti ini? Tidak, agar adil, kami memperlakukan semua orang dengan setara. Kulit Ling Yi menjadi gelap saat dia dengan sengaja menatapnya. Lan Suanyu, perlakukan semua orang sama. Tapi kami bisa menarik hadiah untuk menjadi tempat pertama dengan sendirinya tidak adil bagi yang lain. Mengapa tidak memberi kami undian ekstra saja? Ling Yi marah. Kalau begitu kamu bisa memilih untuk tidak menggambar, apakah itu adil untukmu? Lan Suanyu segera menggelengkan kepalanya. Itu juga tidak benar. Jika planet lain memperoleh lebih dulu,
mereka pasti akan mengambil undian. Jika kita menolak ini, itu tidak adil bagi kita. Karena kita hanya bisa melakukannya sekali, biarlah. Melihat bahwa dia tidak bisa mendapatkan undian ekstra, dia tidak lagi mengomel. Ling Yi, baiklah, bersiaplah untuk menarik hadiahmu. Sambil mengatakan itu, tangan kanannya menekan udara tipis, memperlihatkan sebuah pintu yang terbuat dari cahaya merah jambu. Dia kemudian memberi isyarat agar ketiganya masuk.